Terus lagi, oh yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pakaramula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta taslim juga tercurahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini jumpa lagi kita teman-teman. Pada suasana noise, suara kresek dan seterusnya. Anggap saja sekarang kita berada pada keadaan hujan deras di bawah rumah yang beratapkan seng, dan jarak antara kepala dengan sengnya ada sekitar cuma 1 meter, sehingga suara berisik benar-benar muncul dari kiri kanan. TGP itu semua, yang penting suara saya bisa terdengarkan di sana dan kalimat yang keluar dari mulut saya bisa terdengarkan dan dimengerti dengan baik. Mau apa lo? Mau komplain lo? Tutup kuping lo. Tutup kuping lo. Emang gue pikirin daripada pasien saya pada jadi mampus, kasihan pasien saya kan ya, benar gak teman-teman? Ada banyak pasien akut yang butuh pertolongan, tapi penasaran juga suaranya. Tes. Daripada pasien saya pada jadi mampus. Hey. Gak terlalu noise, dia habis kumarahi. Kau kenapa? Apa yang membuat kau seperti ini? Keberatan kau rupanya, ada orang tuanya stroke. Jadi baik dia sekarang, gak terlalu berisik. Gak noise kan? Songkat aja paham gitu loh. Mau ini orang lagi marah gitu loh, lagi gak suka, gak didukung. Anteng dia sekarang pelan-pelan. Songkat aja bisa ngerti. Mana dong? Just dulu, tos dulu. Begitu sudah. Di YouTube juga sudah mengatakan ikut-ikutan sugesti. Ternyata di sana juga mengatakan bagus kok bang, bagus kok. Oke, mari teman-teman kita sambut pasien kita yang pertama. Tapi aku jadi ngantuk jadinya. Ayo Gi, jangan komen di bawah, akhi, bilang aja bagus. Semangat malam. Abang yang semangat itu saja. Selamat malam baru saya sapa. Semangat malam. Selamat malam baru saya sapa. Halo, buka kameranya silakan. Selamat malam dulu bang. Semangat malam. Bukan, itu abang sudah salah itu. Selamat harus, malam. Kenapa Pantasan malam harus cuma tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Indonesia. Keluar kenapa aja harus Indonesia. Sudah. Kenapa saya harus selamatkan malam? Semangatnya yang harus di malam hari. Alhamdulillah. Kabur dia. Baru kayak gitu. Tapi suaraku beneran ya, nggak terlalu noise ya kan ya? Enggak kan? Hai, mantap sekali. Mantap sekali teman-teman. Mantap sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah yang kita hafal ayat-ayatnya insyaallah. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Kasih naik dikit.
Mantap Pak Eko. Diterangkan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar akan mendapat azab neraka jahanam, kata Allah. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir. Jadi Al-Quran kita menjelaskan, suaranya enak katanya. Si mangku datang besok. Walilladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir yang bercerita tentang Allah sesuatu yang mereka tidak tahu. Dia mengatakan bahwa Tuhan mati separuh. Tuhannya mati separuh, hidup separuh. Tapi kalau dijelaskan mereka nggak mau paham bahwa agama Anda menghantarkan Anda kemudian untuk tidak beragama dengan pola akal. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam. Ya, jadi orang-orang kafir ini ditetapkan oleh Allah yang ingkar kepada Allah mendapat azab jahannam. Lalu ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur." Ayat ini kita temukan dalam surah Al-Mulk, di mana Allah menjelaskan apabila mereka dilemparkan ke dalam api neraka jahanam yang sangat mengerikan, maka Allah menjelaskan itu mereka dilemparkan ke dalam api yang mana api ini adalah neraka yang di dalamnya apinya membara. Jangan ngetik sesuatu yang kurang baik tentang songkat, tentang suara saya. Ngambek lagi nanti saya, ya. Seperti itu teman-teman. Takadu tamayyazu minal ghaidz, kata Allah. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan kepada kita ancaman Allah tentang api neraka, ancaman Allah tentang orang-orang kafir yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jelas Allah tanamkan pengetahuan ini kepada kita sebagai umat manusia, dalam hal ini Islam, bahwasanya orang-orang kafir ini akan dilemparkan dalam api neraka jahanam, mereka kemudian kekal di dalamnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang mengerikan di neraka itu nanti adalah ketika diterangkan begini ayatnya. Wa qalu kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi orang-orang yang ada di neraka nanti, kata Allah, mereka akan menggerutu, mereka akan mengeluh, mereka akan ngomel. Orang Bugis bilang macai, macobi-cobi ka pernah seto pare-pare, merepet nakan atau Medan, merepet, merajuk nakan atau Melayu. Apa nakana? Sekiranya dulu ketika kami hidup di dunia mendengarkan dan memikirkan peringatan-peringatan yang datang kepada kami, maka kami tentu tidak akan masuk ke dalam neraka ini. Anjonakana sumpayang eto erokari neraka, punda masuk di neraka, sudah di neraka mereka, mereka menggerutu, memaki dan menyumpahi diri mereka. Apa nakana lah baco, nakana kamane. Sekiranya dulu waktu saya berjumpa dengan orang-orang yang memperingati saya dengarkan, saya pikirkan, maka saya tidak akan mungkin masuk ke neraka. Yang menyala-nyala nih sekarang nih. Jadi anjo sumpahin nakan Al-Quran bahwasanya orang kafir kelak nanti ketika masuk ke neraka mereka merepet, merajuk dia. Mereka emosi, jengkel, dendam terhadap leluhur mereka yang mengajak mereka kemudian untuk menyembah kepada
Tuhannya mereka yang separuh kena mati, separuh kena hidup. Nah karena tomangka saraka puna lampari bala garing rumah sakit, dideteksi kemudian diagnosa penyakitnya, bapak lagi kena stroke, bisa jadi lumpuh layu. Nah sebab mati separuh badannya di labaco. Jadi karena mereka tidak berakal, mereka tidak menggunakan nurani dan naluri kemanusiaan, maka kata Quran, wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di neraka mereka merajuk, di neraka mereka merepet, memaki diri sendiri. Andai saja dulu waktu aku di bumi jumpa dengan para apologet Islam, aku dengarkan mereka, tentulah sekarang aku nggak di neraka. Tapi sayang kali, terlambat kau baca. Ada maki di neraka, baru ki mau menggerutu ki lagi. Nah yang kita marahi bukan jibang suma, yang kita marahi ya orang tua tak, bapak tak, mamat tak, bisa jadi tokoh-tokoh agama yang Anda maki gara-gara elu mendoktrin, gara-gara elu selalu menjanjikan. Ini akibatnya sekarang. Di kehidupan kekal kita begini terus gara-gara kaum itu. Ada itu biasa tuh, ceritanya begini. Di kegelapan malam berjalanlah seorang pemuda, si botak dan yang si gondol. Begitu berjalan di kegelapan malam, terkadang ada kilat. Begitu kilat, nampak melihat. Hilang kilat, tak nampak lagi apa yang ada di depan, yang ada di belakang, di sekelilingnya pokoknya. Ditambah lagi si botak dengan si gondol, sama aja ya. Si botak dengan si gondrong lapar. Tiba-tiba saja kilat. Di situ dia menemukan barang seperti ini besarnya, tercecer di pinggir jalan. Jalan mereka lalui gelap-gelap, tapi terkadang ada cahaya. Nah karena lah baco, dibilang sama si botak, botak tidak nuliak gitu tadi ada kuning-kuning di depan. Nah bilang botak, kuliah ji gondrong, apa ya? Ciprok itu, saya lihat. Kamu juga lapar kan? Ya. Ya udah ambil. Enggak ah. Ambillah. Enggak mau? Kenapa kau enggak mau ambil? Kayaknya itu kotoran manusia deh. Enggak. Si gondrong bilang, itu pisang. Si botak bilang, kenapa kamu yakin kalau itu pisang? Lihat bentuknya, cini kisah airong bentuk nanjoe. Unti jo unti. Nah bilang ini gondol kah, yang botak toh, balik sama si gondrong dan tanya ki, yakin kau itu pisang? Yakin? Apa kira-kira, pisang goreng kah? Pisang hijau kah? Nah bilang si gondrong, kalau kulihat dari sini, pisang jandan joko taeng. Sembarang tong kau, te bandang-bandang te ai, pisang janda. Bukan bosku, te hai gondrong. Kalau kuliah gini, pisang pisang biasa ini. Cuman masak nih, karena kuning itu. Jadi bagaimana? Daripada lapar ki. Begitu dia mau tangkap mikir, jangan-jangan kotoran, tapi lapar. Sekali didorong sama si gondrong, ketepak. Begitu dia mau pegang, disabet tangannya sama si gondrong. Si gondrong juga mau karena mereka sudah yakin nih, pisang nih.
Si botak mengamuk, tangan segini. Akhirnya bertengkar mereka kan. Pegang bersamaan. Potong. Begitu deh. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang di tengah jalan ini? Ternyata kotoran manusia. Udahlah lapar, gelap-gelap, banyak nyamuk, tidak mandi 2 hari, betis penuh lumpur, menggaruk di mana-mana, air mata udah keluar, air liur udah keluar, ingusnya udah keluar, perjalanan jauh. Di dunia salah tangkap, dikiranya pisang, taunya kotoran. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Dikiranya Tuhan, ternyata orang stroke. Udah diajarin, itu kotoran, mana ada pisang. Gak ada pisang kayak gitu. Modelnya kayak gitu, mana ada pisang. Pisang habis digiling sama kaki beca, roda beca. Menyesal jadinya. Wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba dulu waktu di dunia kita udah mikir-mikir apa yang disampaikan kepada kita, apa yang kita dengar, apa yang kita diajarin, apa yang kita didiskusikan, diperdebatkan. Kita ngotot, memperbodoh diri. Udah dibilang Tuhan lu satu. Mati. Tapi yang mati dagingnya. Dagingnya Tuhan gak? Tuhan. Terus mati. 2 Tuhanmu. 1. Yang daging? Ya dagingnya. Ada rohnya. 2. 1. Berarti ini satu tubuh. Satu kaki. Iya. Mati tapi kan? Mati. Apanya yang mati? Dagingnya. Rohnya hidup. Dagingnya ini Tuhan. Berarti separuh mati. Seutuhnya. Berarti dia lumpuh layu. Udah jelas itu kok. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Nanti di neraka mereka akan saling mengumpat, akan saling memaki, akan saling mengutuk satu sama yang lain. Dan mereka kemudian berkata, kata Allah, apa katanya? Katanya, coba dulu kita gunakan senter ya, untuk melihat itu pisang atau itu kotoran manusia. Ada senter soalnya. Ya nggak ada senter, gimana mau ada senter? Hati kalbu tenggelam, gelap jadinya. Mata tertutup, subum bukum umyum fahum la yarji'un. Saya kira begitu teman-teman sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini. Jumpa lagi insya Allah besok kita. Semoga apa yang saya urai bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada oten teman-teman, belum. Ini masih bahasan pisang kok. Mana sih? Santai aja. Santai-santai, relax. Waktu masih panjang. Sabar. Kita tunggu teman-teman kita yang lain. Mana tahu pendesta mau hadir di sini. Begitu juga astor-astor bisa hadir di sini. Karena sudah 2 hari kita dijanji, ternyata aku bilang gini sama Pandi. Baca chatnya ya. Pandi, ini sudah jam berapa, Dek? Bilang gitu. Pandi screenshotkan chatnya beliau dengan Pandi kan. Pak Pendeta katanya, ngapa ini Pak? Gini. Kita baca dari sini. Kalau takut Pak Pendeta bilang aja, nggak apa-apa. Banyak kok kejadian pendeta takut diskusi sama Bang Suma. Mana ada takut? Mana ada takut saya Pak? Saya hanya semalam kami ibadah. Pandi balas, oke, malam ini ditunggu lagi. Oke, sip.
Oke sip, katanya. Oke sip. Semoga siap, pendeta. Temanya, oh ada tema ditulis. Temanya adalah bahas janji keselamatan. Berani dia. Mau di Tuhan yang kena stroke mau janjikan apa sama dia? Oke, Pandi bilang oke. Nah, terus saya jawab sama Pandi, mantap Dinda, terima kasih. Siap. Nah, terus jam 20.30 aku tanya sama beliau, bagaimana pendetanya, Dek? Apa jawabannya? Nih coba. Belum direspon. Belum direspon. Terus Dinda Pandi miss call. Di miss call, bagaimana Pak Pendeta? Karena kita beda zona. Sampai detik ini pendeta lame-lame tidak menggubris, padahal dia yang menjanjikan. Jadi dia bilang begini, Pandi, parah, terlalu nampak, takutnya pendeta ini sampai. Saya jawab, suruh daftar poluan dulu biar bernyali, Dek. Pandi ketawa. Kelihatannya dia takut. Kutanya, apa harapan yang bisa kau dapatkan dari Tuhan yang kena stroke? Keselamatan apa? Tak sanggup dia kayaknya pendetanya, teman-teman. Aduh, bikin kecewa aja. Kalau nggak sanggup jangan maksakan diri. Karena yang kamu hadapi ini orang yang paham Bible-mu. Kasihan nanti kamu. Cukuplah Tuhanmu yang pakai kursi roda. Dengan roda api, jangan kau ikut-ikutan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, ini bagus. Di mana beli songkat begitu, Om? Di mana beli? Halo. 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 Cek. Halo. Tanda-tanda blokir. 1, 2. Mampus. Mau aku datang besok. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Halo, silakan. Yang muslim tahan ya. Tes. Semangat malam. Halo. Halo Shirley. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Halo, semangat malam. Halo. Semangat Pak, malam. masuk aku Pak ke itu ke siapa beli mana nih Pak? Baik mama masuk ke situ. Sekali rumah betul, situasinya berada di Jakarta. Orang lama cuma itu kok diri masuk gimana Pak? Nggak bisa main. Bukan ini kan Islam kita kan ini ambil dia kan Kristen. Bismillah. Halo Bang Johannes Kikau. Semangat malam Bang. Buka master dulu bos. Buka kameranya. Buka master dulu bos. Kenapa harus maskernya yang diributkan? Maskernya itu loh. Kenapa dengan maskerku? Ada jendela di situ bos. Tahu aja loh, jangan gilang-gilang dong.
Ya udah, yuk kita diskusi buka kamera. Ada jendela, bos. Iya udah tahu, emang ada. Saya kalau merokok di situ jadi nggak capek, sengaja aku buat jendela. Daripada kalian merokok capek lengan, mending langsung ditancap di situ, ting, tinggal diisap sambil bicara kan gitu. Ganteng buka. loh, tapi maskernya itu dibuka. Ya udah, buka kamera diskusi kita. Diskusi apa, Mas? Itu ada tema agama mana yang pengikutnya tidak gunakan akal untuk memeluknya. Agama tanpa akal itu Muslim. Boleh, silakan buka kamera. Buka apa? Buka masker dulu baru saya buka kamera. Ya udahlah kalau gitu, abang di bawah cuci kloset, jangan kemana-mana ya. Di bawah cuci pantat saya. Oh iya, cucilah pantatmu. Pantat lu sendiri cuci. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang berani naik itu yang itu. Yang buka masker. Ayo buka masker. Itu aja yang berani naik. Selain itu nggak ada. Nggak berani naik yang lain. Pendeta-pendetanya udah pada ketakutan kayaknya memang. Kita jambak lagi yang lain ya teman-teman ya. Nah. Semangat malam. Semua. Iya. Buka kamera. Bentar ya, Bah. Baik. Buka kameranya. Nggak bisa. Sedikit. Pengikut baru 70 nih. Mana ada? Bisa. Dalam MBG, guys. Anak Iya, kure Bang kute. Soma. Buka Mati kamera. lampu. Taira nama tumba Kadang le. kengki. Taira nama Mesir. tumba. Taira. Ayang dia. Buka Jangan. Mi. Kan cuma berdua Jangan mau kita. dibuka. Buka pelan-pelan. Kita bicara yang penting sudah Bang Suma. Janganlah buka kameranya. Tak bisa saya Bang Suma. Aduh. Tumba Den. Nah. Buka kamera. Tak aku menjo Nina. Wah, ayam itu kusang aku. Mau wangi lek. Masih nah sahabat aku menjo Nina. Tak aku mesur berantakan nak. Taira nama tumba. Aku sia tiroi. Tania sia yang lain. Budali selama tuh 5.300. Matin dong aston tahu. Kurang asam mengirup balok. Saya disuruh turun karena tidak on cam. Ya sudah. Dibilang Oke, buka. sudah teman-teman. Dibilang buka kameramu. Halo saudara. Saudara Idris. Assalamualaikum Gurunda Bang Zuma. Iya. Sehat Bangku? Sehat. Saudara Yuni buka kamera nggak nih? Ayolah. Yon, buka kamera, kau pakai jilbab. Boleh begitu Bang Suma. Kenapa? Tidak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Saudara Idris, ada yang ingin disampaikan? Aduh Bang, iya bener. Ada yang mau saya sampaikan nih Bang, banyak pokoknya. Apa itu?
Aduh, framing di luar sana luar biasa bang. Iya, bicaranya tuh apa namanya? Ya dari masalah kencing onta sampai disunat. Terkadang apa namanya tuh emang agama tanpa akal tuh susah. Iya. Oke. Kita tunggu otennya ya bang ya. Iya, kita tungguin aja Oke. coba ntar ini ada nggak? Oke, makasih. Aman. Moderator kerja. Yoni. Ya, Bukalah kameranya cepat sebelum saya marah. tak bisa bang, gelap sekali di sini, pedalaman. Enggak apa-apa Ji. Tak bisa bang ya, udah saya turun ya bang ya. Buka misalnya sedikit, pinggir-pinggirnya mau. Sembunyi di balik Pinggir-pinggir. horden. Iya. Oke, tunggu. Buka pinggir-pinggir, sembunyi di balik horden. Coba undang. Ya, begitu dong. Udah. Buka Mi cepat. Oh, gelap sekali kok dong. Tidak Ji. Mana Mi anunya? Kenapa tidak kelihatan Apa? anunya? Gak biar itu kau Ya, dibuka. begitu nih. Dia biar dibuka itu kalau tidak kelihatan anunya, tidak bisa tongi. Kasih lihat tongi sedikit, Beneng. Sedikit muka dong. Asal ada yang nampak-nampaknya sedikit tuh. Ini mas sedikit Gak salah tongi itu bentuknya begitu kau. Lewat. Sedikit. Kan bagus kalau kelihatan rambut-rambutnya sedikit tuh. Iya, gelap sekali kok dong. Bergairi tongki itu lihat kalau ada rambut-rambutnya. Kalau tidak ada rambut-rambutnya cilat dulu ikan mas teh. Kadin dia juga kasih lihat gitu kau. Oke? Oke Mi. Nah, mana Mi rambut-rambutnya sedikit, rambut halus nama. Sedikit muka dong. Ini mau rambutnya sedikit. Nah, begitu ganti. Masuk Pak Eko. Ayo, masuk temanya. Silakan. Apa yang disebut akal tanpa agama? Ngapa nakal tanpa agama? Agama tanpa akal. Kajan temu kok. Kasihlah sekali rambut. Nah. Tidak dilihat lubang hidungmu. Amin, nanti cinta kok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masa rambut aja nak kasih lagi lubang hidungnya tidak? Hei, Nanti kalau pinggir bukan macam cantik lagi. pinggir namu sedikit kodongi. Des saja ki. Ayo masuk tema silakan. Iya. Nah, Kenapa dibilang agama tanpa akal? karena ada agama yang penganutnya betah di situ karena mereka menerima agamanya tanpa akal, cuman percaya saja. Yang penting berada di situ Oh iya. aman. Oh, saya sudah paham. Nah, itu kan? Kan yang penting ada mi janji masuk surga, dosa diampuni. Apa poeng? Yang penting masuk makin di situ, berpegang teguh, kita runtuh, bercerai kita Kawin lagi. diusir mertua. Gitu. Kalau betul kayak itu bang, kalau orang Bugis itu singkatannya banyak uang ganti istri. Oh, enggak, saya Bugis nggak ganti-ganti istri kok. Gimana sih ya? Buku tulen gitu orang-orang dibikin. Iya, katanya kalau Bugis itu banyak uang ganti istri. Bisanya itu. Pak Yusuf kalau orang Bugis bone. Satu juga dengan istrinya. Iya kan? Berarti yang lain sih, berarti tidak benar itu toh. Enggak benar. Oke, jadi apa yang menghalangi saudari tidak masuk Islam? Kan sudah tidak yakin dengan Kristen. Karena menurutnya mungkin karena tidak masuk akal. Nah, kenapa nggak masuk Islam aja? Saya lebih percaya sama Dewa Zeus.
Tuh malasa. Masaki kumu masaki. Gangguan jiwa. Nu tinggalkan Ki Yesus, baru kopi menyembah Zeus. Bukan disembah, Tapi tapi begitu mi keren ki jadi ganteng. mama malah saliu. Di mana kumuka ini? Di Papua. Oh, pantasan keriting rembung. Kenapa suaranya Bang Suma sering ku dengar di tetangga ya mirip? Iya kan? Nanti mau itu suaraku. Di Papua kok ini betulan? Iya di Papua di Tolikara. Oh, iya. Oke Mika, balik kalau begitu. Oke. Makasih, hati-hati Ki di sana, Iya. Di. Iya makasih Bang Sumat. Iya. Malam. Jangan Ya, bosan-bosan. Iya. Kasih ya, saya turunkan ya. Iya. Oke. Kasih sekek dulu ke bela. Biar pinggir-pinggir na gitu motong. Ceceh. Sekali nak kasih nampas semua. Semangat malam. Kenapa yang dibawa seakan-akan ngerti bahasa Bugis? Halo, semangat malam. Halo. 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 Enak toh? Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Malam juga. Ya, salam dari Yoh, Maluku. semangat abangku. Kristen, Katolik? Iya. Ya, Kristen Bang. Iya, semangat dong kok loyo kali. Ya. Semangat sudah. Ayo, semangat sudah. Buka kamera, kita diskusi, ini ada tema. Ya. Silakan. Abang sudah makan toh? Udah makan? Oh, di rumah pasti. Udah. Oh iya dong. Makan Bang. Syukurlah. Protestan. Ya, Protestan Bang. Protestan. Sering ikuti dialog-dialog lintas agama. Ya, belum pernah ikut kayak dialog begitu Bang. Baru kali ini. Ya, tadi saya sudah 2 kali dan tadi saya baru debat sama Pak Ustadz ya. Ustaz siapa? Ustaz siapa? Ya, Ustadz itu orangnya dari orang Makassar itu Ustadznya, saya tidak. Ustaz Felix. Iya, orangnya artinya Goto. pintar juga ya. Kalau Ustadz itu udah pasti pintar. Yusuf PI? Bukan. Kepalanya agak botak, agak sedikit. Kepalanya. Oh, Pak Leo, Pendeta Leo. Pak Leo kan Kristen, pendeta dia. Ya udah masuk Bang. Ini ada tema. Yo, agama tanpa akal ya. Iya, betul. Iya. Apa itu? Artinya apa itu? Agama tanpa akal itu orang yang di situ mungkin hanya dia sekedar untuk ini kan sehari ya. Hanya memeluk agama itu karena keturunan, tapi tidak ada upaya untuk menjalankan atau menganut agama itu dengan menggunakan filter akal. Yang penting sebagai penganutnya, masuk akal tidak masuk akal EGP. Ya, kalau kita biasanya ajarannya itu dikatakan itu Kristen KTP begitu.
Kalau saya justru Kristen KTP itu yang berakal. Justru yang rajin ke gereja, sering kebaktian, dengarkan khotbah itu Kristen yang tak berakal. Terbalik itu bang. Yang KTP itu yang berakal. Bukan, itu hanya dikatakan kayak logonya dia sebagai orang Kristen. Ya kenapa mereka nggak rajin ke gereja? Karena dia berpikir nggak masuk akal. Makanya nggak ke gereja. Kalau yang ke gereja itu kan modal percaya doang. Bukan karena proses berakal kayak abang. Abang rajin ke gereja. Iya, saya ke gereja. Atau abang ini pendeta. Nah, saya orang biasa. Saya orang biasa, Bang. Tapi sering ke gereja. Iya, saya ke Nah, itulah orang yang mematikan akal. Kalau yang malas ke gereja itu orang yang menggunakan akal. Kenapa mereka tidak pergi? Ngapain saya ke gereja menyembah manusia mati yang pernah mati? Manusia yang dilahirkan oleh manusia kok saya sembah? Nah, itu mereka berakal. Abang tahu kalau yang abang sembah itu manusia? yang saya sembah itu Allah yang hidup. Maksudnya Allah hidup, maksudnya makhluk. Bukan berbicara makhluk, tapi Allah itu Allah kita, Allah yang hidup. Dia mati, bangkit kembali. Mati Mia. Ini yang ku bilang. Anda rajin ke sana karena memahaminya bukan karena akal tapi cuman percaya doang. Anda percaya Tuhan pernah mati? Ya, waktu dia mati di kayu salib itu kan dia bangkit kembali. Jadi Tuhan pernah mati? Iya, jelas Tuhan itu pernah mati. Nah kalau mati siapa yang menjaga, mengatur semua alam jagat raya ini bang? Kalau kita dalam ajaran Alkitab itu pada waktu itu Allah menciptakan langit dan bumi, dia sudah selesaikannya seluruh jagat raya. Iya tapi kan alam jagat raya ini sedetik aja tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menjaganya, hancur lebur. Bayangkan itu, matahari dikelilingi oleh jutaan planet, kalau tidak ada yang mengatur bisa hancur tabrakan alam semesta ini. Ini begini. Ada yang menjaga, Maha Kuasa menjaganya. Iya. Kalau cuman security yang jaga alam semesta nggak bisa. Tuhan sudah menciptakan ada siang, ada maupun malam. Berarti karena dia sudah menciptakan itu, Tuhan udah bebas mau jadi apa saja. Menjadi manusia kadang-kadang, mau jadi kucing kadang-kadang. Bertamasya Tuhan itu keliling, ya. Tuhan menciptakan untuk seantero jagat raya ini kan untuk kita manusia toh. Iya. Di segala menciptakan itu, dia menciptakan langit dan bumi dan segala tumbuhan yang ada di dunia ini untuk manusia. Terus? Kan begitu. Dalam waktunya dia bekerja. Ya. Di saat dia menciptakan langit dan bumi. Ya, tapi mati. Mati, Bang. Iya jelas. Kenapa sampai Yesus itu bisa mati? Tuhan itu kita bisa mati. Karena di saat itu. Iya kan? Enggak, coba. Di dalam kitabnya Yahudi, Mazmur 121 nomor 4. Penjaga Israel itu tidak ngantuk dan tidak tertidur. Itu siapa itu penjaga Israel? Penjagaku Israel itu menjaga siang dan malam kan? Iya, penjaga Israel tidak tidur dan tidak ngantuk, tidak tidur. Dia tidak Siapa itu? tidur. Siapa itu, Bang? Kalau kita berbicara sampai ke dalam itu, Ya. itu yang kita imani itu yang menjaga, iya kan? Iya, itu siapa?
Ya. Penjaga Israel tidak tertidur, tidak mengantuk, tidak terlelap. Jadi Itu siapa itu, Bang? begini. Allah, Allah anak, Allah Bapa. Ya Ih, kan? ada dua. Nah, begini. Eh. Kalau dalam sistem ajaran Alkitab atau Bible ya, yang kita sampaikan ini, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. 3. Iya, 3. Ya mana Tuhan Anda di sini? Allah itu sebagai anak itu yang diutus. Ya, yang mana yang Tuhan Anda? Yang itu Tuhan itu yang Tuhan kan dia waktu dia turun ke bumi serupa sebagai manusia begitu. Maksudnya Tuhan Bapa hilang, menjelma, turun menjadi anak. Hilang dia. Hilang dia. Nah, tidak hilang. Jadi Dia itu jadi itu tiga itu satu. ya, Begitu. gimana ini? Gini. Ini Bapak, ini anak, Roh Kudus. Bos. Berdiri sendiri kan? Itu hakikatnya. Hakikat itu satu. Ya mana hakikatnya yang mana ini? Yang mana hakikat satu itu? Ini Bapak, ini anak, ini roh. Ya, begini Bang, dalam pembicaraan Anggaplah begini, 3. ya dalam pembicaraan kita kita sebagai orang Kristen itu kepercayaan kita itu kalau dalam ajaran itu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu satu alirannya satu. Itu makanya Anda rajin ke gereja karena Anda mengimaninya tidak ada akal. Kalau orang yang menggunakan akal, bagaimana saya bisa mengatakan ini satu? Sementara ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan ini. Masa ada satu sementara mereka beda-beda? Ya 3 dong. Coba kita paham dalam isi Alkitab begitu. Nah itu aja terus. Karena memang tidak masuk akal. Bukan. Coba kita mengerti sampai mendalam. Ya, apa yang mau didalami? Yang mau didalami itu apa itu Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa, Allah Anak. Nah, Allah Bapa itu siapa? Theos Bapa lah. Theos Bapa itu siapa? Ya Allah kita lah, Allah kita yang kita sembah. Tuh. Kenapa lari ke Tuhannya umat Islam ya? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ada berapa Tuhan? Itu bukan dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Allah Bapa, Allah Anak. Bedanya di mana? Allah ya Tuhan. Jadi supaya kita tidak ikut ke Islam-Islaman, bilang aja Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh. 3 Tuhan. Mati 1, masih ada 2. Begitu. Atau 3-tiganya masuk mati. Yang kita bicarakan tadi itu berbicara 3. Allah yang kita sembah. Baru Iya. ini kan Yesus ini Tuhan itu Yesus kan. Ini 3-tiganya Tuhan. Nah, bukan 3-tiganya. Artinya begini. Nah, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. 3. Kan? Yang 3. Itu kan itu hakikatnya. Kita sebagai aliran orang Kristen itu mempercayakan itu 3. Ya 3. Dia hakikat. Ya sudah 3. Tuhannya 3. Makanya orang nggak ke gereja, malas. Masa di sana ada 3 Tuhan? Ya. Nah, jadi apa kalau bukan Tuhan 3? Berbicara Roh Kudus itu apa itu Roh Kudus? Ya toh? Tuhan Anda.
kalau kalau kita berbicara mendalami dalam Alkitab itu berbicara kan Roh Kudus itu apa sebenarnya? Tuhan Anda kan? Di situ berbicara Roh Kudus. Kalau orang yang mengerti berbicara Roh Kudus itu dia tahu. Begini aja deh Bang. Begini aja deh. Tuhan Anda roh kan? Iya. Tuhan Anda yang roh itu ada berapa roh? 1 roh atau 2 roh atau 3 roh? Tidak ada dia berbicara itu 3 roh. Ya, justru karena itu kan roh itu banyak. Tuhan Anda punya roh berapa? Itu berbicara itu kalau roh itu ada roh kedagingan itu toh. Ini yang bahaya ini, ada roh kedagingan. Ya. Saya yang tanya orang di dapur, Abah bikin minta kopi, tabik maaf dulu Bang. Kopinya yang tipis tabiknya. Ya, tanya di dapur. Roh yang kedagingan itu maksudnya gimana Bang? Aku baru dengar ini. Iya. Kalau kita berbicara mendalami dalam Alkitab itu tuh. Mendalami terus, tapi nggak nyampe ke dalam. Di luar terus. Maaf nih Bang, maaf. Ini kan kita berbicara agama tanpa akal. Ya, maafkan kalau saya belak-belakan. Saya memang orangnya begitu. Karena kebetulan memang saya lahir prematur. Saya dikandung ibu saya itu cuma 3 bulan. Saya lahir, mungkin karena itu saya belak-belakan kalau ngomong. Nah sekarang Abah mengatakan roh yang kedagingan itu maksudnya gimana? Ada roh yang kena bisul atau gimana sampai ada pengajaran di Kristen yang mendalam roh kedagingan itu maksudnya? Itu cara roh daging itu pribadi kita tuh roh daging dengan Roh Kudus. Oke ya, balas ya anak-anak. Ya, jadi ini kita bicara kita atau bicara Tuhannya Abang kan? Saya mengatakan Tuhan Anda kan roh. Atau Abang minum dulu deh, minum dulu. Sudah tidak apa-apa. Oh sudah oke. Lanjut kita atau mau diberhenti sampai sini aja? Lanjut atau gimana? Kita terus? Iya, maksudnya saya berbicara apa maksudnya dengan keyakinan kita masing-masing. Enggak, kalau agama kami kan masuk akal. Tuhan kami bukan roh. Tuhan kami laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan roh. Tapi Tuhan kami pencipta roh. Nah kalau Abang, Tuhan Anda roh. Nah ini yang bermasalah. Bukan. Yang tadi saya bilang Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus. Nah 3. Itu ada berapa roh? Yang tadi saya bilang 3 itu hakikatnya 1. Di situ dia mengejarkan semua yang terbaik. Hakikatnya 1 ini roh atau bukan? Di mana ada kebaikan, di situ ada Roh Kudus. Mati minyak balas ya anak-anak. Oh baco bangun. Iya cocok betul. Benar itu. Di mana ada kebenaran di situ ada Roh Kudus. Berbicara Roh Kudus itu dia berbicara yang terbaik. Nah sekarang yang dipermasalahkan itu adalah roh kedagingannya itu yang kayak mana maksudnya? Itu roh kedagingan itu maksudnya orang punya keinginan daging. Daging kan bukan roh Abangku. Itu roh kedagingan itu kalau seandainya itu roh kedagingan yang menguasai kita itu belum sempurnanya begitu. Roh kedagingan. Roh kedagingan. Maksudnya apa ini Bang? Roh kedagingan maksudnya manusia. Iya. Antara daging dan roh. Iya, antara daging dan roh itu masih kayak beradaptasi. Masih ada dalam hidup tubuh kita begitu. Oh itu kedagingan toh. Roh kedagingan. Abang serius rajin ke gereja? Jadi kita mau roh Kudus itu ada dalam hidup kita kan, itu sempurna. Oh.
Oh iya. Tuhan Anda 3 kan? Ini Bapak punya roh, ini Yesus punya roh, Roh Kudus An-Nasami Karomei menjadi namanya. Nah, berapa roh? Yang tadi kan saya bilang tadi, yang saya sampaikan tadi kan, kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, itu belum sempurna. Enggak, ini Tuhan Anda, bukan diri Anda. Tuhan Anda Bapak ini roh kan? Yesus juga ada roh, Roh Kudus An-Nasami ya, roh memang dia kan? Nah, ada berapa roh Tuhan Anda ini? Nah begini, yang saya maksud begini, setiap orang yang di mana ada kebaikan di situ ada roh Kudus. Oh, bukan masalah pola kehidupan kita sebagai umat beragama. Maksudku Tuhan Anda ini ada berapa? Bapak ada roh, Yesus ada roh, Roh Kudus An-Nasami Karomei mentonji namanya. Jadi ada berapa roh ini di antara? Ya memang setiap kita yang itu tetap ada roh lah. Berarti ada 3 roh. Nah, bukan roh itu bukan berbicara bukan 3. Lah, Bapak punya roh, Yesus punya roh, Roh Kudus, roh memang namanya toh. Berarti ada berapa roh? Kalau bilang 3 roh itu apa sebenarnya dia tujuan 3 roh itu? Itu konsep abang. Itu konsep abang, bukan konsep saya. Itu makanya ada agama yang tidak masuk akal. Nah, Kan abang sekarang sehat. Iya, saya sehat karena ada Roh Kudus. Saya sehat karena ada Roh Nah, Kudus. itu coba tanya Roh Kudusnya. Tuhannya Kristen itu ada berapa roh? Coba tanya Roh Kudus. Tuhannya Kristen itu ada berapa roh? Kan Tuhannya Kristen roh. Nah, Tuhannya Kristen itu ada berapa roh? Berbicara roh ini dia melebar. Luas. Berbicara luas. Luas, melebar. Jadi Tuhan Anda roh itu luas. Rohnya besar. Memperbaik. Begini ya, roh itu. Rohnya besar roh itu, maksudnya. Nah, maksudnya itu artinya kita berbicara roh itu dalam isi Alkitab, itu dia orang yang kudus. Kenapa jadi Anda yang Anda bahas? Kita sedang bahas Tuhan Anda kok jadi Anda yang kudus? Mana sih abangku ini? Maksudnya begini, saya bicara memperbaiki di abang. Kalau abang berbuat yang terbaik, itu di situ ada Roh Kudus. Bang punya kasih yang besar itu karena ada Roh Kudus. Oh mama Begitu. Aduh, panas bang, panas kopinya. Bukan itu maksudku, bukan itu. Tuhan Anda yang kita bahas ini. Tuhan Anda itu ada. Saya mengerti. Ada berapa roh Tuhan Anda? Kalau saya berbicara masalah Tuhan kita itu artinya Tuhan itu yang berkuasa. Abang kayaknya belum makan deh, istirahat dulu abang. Pantasan rajin ke gereja. Main seruduk aja, Tuhan 3, Tuhan ya roh, Tuhan 3. Bapak ada roh, Yesus ada roh, Roh Kudus, ada berapa roh? Masa tidak bisa menghitung abang? Ini memang jelas, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu berarti dia betul-betul itu ada punya roh. Bukan apa yang kutanya abangku. Ini Bapak roh, Yesus juga ada roh, Roh Kudus. Ada berapa roh? 1 roh tambah 2 roh tambah 3 roh. Ada berapa roh? Yang kita mengerti, ini ajaran kita berbicara roh itu bukan yang tadi saya sampaikan di bang. Anda berbuat baik, Anda berbuat kasih yang lebih baik itu berarti Anda di situ ada roh. Aku perhatikan abang dulu, aku mau tengok abang ini kan. Aku lihat abang dulu. Begitu maksud saya. Oh iya. Roh itu dia berbuat itu yang terbaik semua. Memang sudah aku abang ini. Rajin ke gereja.
Ini ilmu yang abang dapatkan di gereja ini. Orang tanya Tuhan abang, roh dalam tubuh kita. Kalau kita rajin, kita roh di dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Kenapa nggak Rohingya sekalian bang? Abang rajin ke gereja. Iya, saya ke gereja. Ilmunya ini yang didapat dari gereja. Kalau biasanya kita diajarin itu apa itu Roh Kudus. Bukan saya minta apa itu Roh Kudus. Yang saya tanya, apakah Tuhan Anda roh? Iya. Ada berapa roh Tuhan Anda? Ada berapa rohnya? Berbicara roh ini, kalau kita sungguh-sungguh itu berarti itu roh itu bisa ada dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Abang bikin kopi dulu deh, bikin kopi campur masako, habis itu minum. Boleh abang istirahat dulu, bikin kopi campur masako kayak saya nah. Masako 2 saset. Pasti abang semangat. Ya bang ya, istirahat dulu bang ya. Ini Ya. Bang tidak mengerti dengan ayat-ayat yang kita sampaikan Alkitab. Itu yang punya isi Alkitab kita sebagai orang percaya kan Bang tidak mengerti begitu. Memang abang dari tadi ada sebut data dari Bible. Perasaan saya nggak ada dari Bible Anda sebutkan di Bible Lukas, Markus, tidak ada. Kok jadi sekarang Anda mengklaim Anda menyampaikan data-data terus saya tidak paham gimana sih abang Bicara ini? tidak ada data sih, cuman itu dia mendalami semua dalam isi Alkitab. Mati aja. Tuhan Anda roh. Kalau Iya kita kan? ada punya hikmat, kalau kita ada punya hikmat, kita berbicara kita seorang yang punya akal, itu berarti itu di situ itu Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk sehingga kita bisa apa saja yang kita mendalami dalam isi Alkitab maupun dalam akal apapun bisa. Abang bersunat. Abang sunat. Maksudnya apa itu? Kalau sunat itu dalam ajaran kita itu kan, kalau dalam ajaran Muslim itu sunatnya apa itu? Enggak, abang sunat gak? Potong ucok. Oh tidak. Nah, Tuhan langit dan bumi mengajarkan Bani Israel dan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka untuk bersunat. Kira-kira Roh Kudus menantang perintah itu atau tidak? Kalau kita berbicara masalah sunat itu mungkin dari ajaran dalam Alkitab itu juga dia tertulis apa itu kalau sunat. Oke lah, Bang. Nanti lagi Bang kita lanjut ya, Bang ya. Makasih ya Bang telah kesini ya. Masih mau lanjut atau Abang mau istirahat dulu? Oke, nanti saya turun dulu. Iya. Salam sama Pak Oke. RT Bang. Ya. Ya, Selamat makasih. malam, Bang. Malam juga malam. Serius oleng aku. Aduh. Udah aku bilang yang rajin ke gereja itu udah pasti oleng. Yang malas itu yang berakal. Ngapain aku kesini ya? Disuruh menyembah Tuhan yang justru Tuhan yang sibuk kali dia nyembah Tuhan. Aku lagi nyembah dia. Alamak. Kok cepat kali bikin kopinya deh. Kakak mana? Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Gak mau nyangkut abang ini. Masih melayang-layang.
melayang-layang di permukaan bumi ya bang. Sukailah asman. Ini Islam semua ini. Halo, semangat malam. Halo, Selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Bang Juma, saya minta tolong. Anda teriak pasti banyak yang tolong bang. Silakan. Gini Bang, di rumah saya ada teman anak saya, dia Kristen. Iya. Saya minta tips Bang Juma. Pengen supaya dia tertarik jadi mualaf. Cuma saya tipsnya nggak punya. Ini cara terbaiknya bagaimana caranya menyampaikannya. Usia berapa tahun bang? Bu, Santi berapa Bu? Santi usia berapa? Santi usia berapa? 20-an segitulah, 20 lebih lah. Perempuan Bang. Orang tuanya masih hidup. Dua-duanya meninggal semua. Sekarang dia tinggal dengan saya. Tapi Oh, dia gitu. masih Kristen Bang. Udah lama sama bapak? Lama lah, udah lama lah. Cuma Berapa saya pengen ya 1 tahunan lah. Saya pengen diajak. apa? Buka diskusi aja bang, pelan-pelan. Oke. Orangnya ada, mudah-mudahan mau ya Bang ya. Boleh kalau beliau mau. Oke, siap. Sebentar Bang. San, sebentar deh. Sini sama Dede deh. Sini. Santi, coba tanya deh sama Bang Juma apa yang mau ditanyain. Oh, enggak. Enggak apa-apa. Enggak ada. Enggak apa-apa. Apa aja? Enggak, bebas. Enggak. Minimal seenggak-enggaknya apa yang Bapak ceritain tadi, Bang Juma bisa melengkapi. Nggak usah on cam deh, nggak apa-apa deh. Nggak usah on cam. Enggak. Malu dia. Atau dengerin deh di sini, dengerin. Udah duduk. Dia malu Bang, tapi mudah-mudahan dia mau dengerin ya, mau dengerin. Bang Juma, silakan. Siap. Beliau Katolik atau Protestan adek ini? Protestan. Iya. Bukan kita ingin mendoktrin ya, bukan. Tapi Islam Kristen itu kan hidup berdampingan. Dua agama ini berdampingan kan gitu. Dan dua agama ini sebenarnya masing-masing memiliki misi yang jelas. Kalau Kristen itu kan misinya amanat agung, kalau Islam itu syiar. Masing-masing mengklaim benar. Kristen mengklaim benar, Islam mengklaim dirinya juga agama benar. Nah, lalu apa yang antara keduanya? Ya akal. Ada di antara dua agama ini yang tidak masuk akal. Apakah Islam atau Kristen? Yaitu adik ini harus renungkan. Yang mana yang masuk akal kira-kira? Apakah Islam atau Kristen? Karena saya yakin sekali adik ini menjadi Kristen karena faktor keturunan saja. Bukan karena faktor belajar. Kan gitu. Nah, kami juga ada yang karena faktor keturunan, bukan karena faktor belajar. Tapi ketika sampai pada masa keimanan kami yang kami anut dari lahir karena keturunan, harus kami telah menggunakan akal, maka Islam, keyakinan kami itu rasional, masuk akal. Sedangkan kalau di agama saudara, cobalah sedikit aja sentuh kekristenan itu menggunakan akal, maka semuanya akan buyar. Karena tidak ada satu konsep di Kristen itu yang masuk akal. Konsep Tuhan gak masuk akal, konsep kenabian, kerasulan, kemudian mengenai surga, semua tidak masuk akal. Nah, lalu jangankan bertuhan,
Berpakaian aja kudu wajib pakai akal. Misalnya ada seorang laki-laki tidak menggunakan akal, bisa jadi dia pakai baju daster karena dia tidak menggunakan akal. Begitupun pakaian, begitupun makanan. Bisa jadi kalau orang mau makan, biarpun dewasa orangnya, maksudnya usianya sudah cukup, tapi kalau tidak menggunakan akal, bisa aja dia makan dedak, makan pasir, makan sampah karena tidak menggunakan akal. Kalau hal sepele aja mengenai pakaian aja kita harus jadikan akal sebagai pedoman untuk memilih makanan, apatah lagi berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Tuhan. Karena itu berbicara mengenai keselamatan. Salah kita memilih agama, mati kekal di neraka. Pasti itu. Maka oleh karena itu, ayo telaah Islam, silakan Anda bertanya tentang Islam, tetapi filternya akal. Begitu juga Kristen, filternya akal. Kira-kira mana di antara dua ini yang masuk akal? Karena akal itu adalah serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memahami mana yang benar, mana yang salah. Bapak yang ngomong, Bapak yang ngomong nanti. Silakan. Tadi sempat diskusi masalah surga, Bang. Antara surganya orang Kristen dengan surganya orang Islam, perbedaannya di mana? Mohon pencerahan, Bang. Baik. Perbedaan yang mendasar antara surga Kristen dengan surganya Islam. Kalau Islam itu kan surganya jelas, tempat pembalasan seluruh amal kebajikan yang kita perbuat di atas muka bumi ini. Surga tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan, surga di mana tempat orang tua dan anak-anaknya berkumpul kembali dalam kehidupan kekal bahagia. Tanpa duka, tanpa kemudian iri hati, dengki, cemburu, lalu kemudian tanpa penyakit. Mereka hidup kekal di situ bahagia. Itu surganya umat Islam. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Sedangkan surganya Kristen, anak dengan orang tua, dengan saudara, mereka tidak saling kenal lagi di sana. Mereka nggak ngumpul lagi. Mereka nggak ada lagi saling kenal. Karena di surganya Kristen itu, ya maaf, kalau berbicara mengenai data, orang Kristen bangkit nanti, karena dikatakan oleh Paulus dalam kitab Korintus, bahwasanya tidak ada tempat buat daging dan darah di surga. Berarti yang bangkit dari kubur hanya tulang, gigi, rambut untuk masuk ke surga. Lalu bagaimana tampilannya orang di surga kalau cuma tulang doang dengan rambut, tulang, rambut, kuku doang yang ada di sana? Kayak mana bahagianya orang Kristen ini di surga? Kalau tidak ada darah, tidak ada daging, masuk ke sana. Nah, itulah perbedaannya. Yang kedua, ajaran Islam berbicara mengenai surga. Surga itu tempatnya orang-orang yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan di Kristen, bagaimana mau masuk surga? Yang disembah bukan pencipta, yang disembah ciptaan. Surga yang dimaksud di Kristen itu apa? Mereka memuji-muji di sana. Mereka memuji, mereka menari di dalam kehidupan yang kekal. Itu mah kalau menurut pandangan Islam, bukan di surga, tapi itu di neraka. Di surga, Kristen memuji-muji. Coba memuji, haleluya, 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 haleluya. Gunakan itu kata-kata memuji itu selama 1 jam. Pegal itu bibir. Ini memuji dalam kehidupan kekal. Jadi kebalik pola surganya Kristen. Di bumi mereka tidak melakukan pujian terhadap Tuhan yang benar. Nanti di surga baru memuji, kebalik. Kalau di Islam, di bumi tempat kita memuji, menyembah, ibadah kepada Tuhan, di surga tempat menerima pembalasan dari apa yang kita lakukan, ketaatan kita di bumi. Jadi saya simpulkan, surganya Kristen itu tidak ada kebahagiaan di sana, karena di sana hanya memuji, dan yang memuji di sana cuma tulang-tulang, karena nggak ada lagi daging, nggak ada lagi darah. Sedangkan umat Islam yang ada di bumi sekarang ini, itulah yang akan bangkit nanti di surga untuk merasakan kenikmatan. Dan umat Islam begitu masuk surga, mereka berkumpul dengan orang-orang yang dicintai, sedangkan orang Kristen tidak saling mengenal lagi satu sama yang lain. Itu perbedaannya. Silakan.
Gini Bang Juma, jadi setelah saya tanya, beliau ini lama nggak pernah ke gereja lagi. Santi ke gereja berapa kali sih, San? Udah lama banget itu terakhir ya pas ada ayah. Oh iya, waktu orang tuanya laki-lakinya masih ada, dia pernah ke gereja, tapi udah lama banget udah nggak ke gereja. Jadi intinya gini Bang, dia bisa dibilang dari pendetanya pun katakanlah tidak pernah mendapatkan ilmu lah gitu ya. Nggak pernah mendapatkan ilmu. Jadi ini bahan juga Bang, polos juga dia. Dia polos karena bagaimana kelebihan tentang Kristen, kekurangannya Kristen dia nggak tahu. Katakanlah awam sebetulnya Bang, karena memang saking lamanya nggak ke gereja, terakhir juga mungkin masih usia belia. Jadi ya katakanlah Ikut sih. karena keturunan juga karena orang tua sebetulnya gitu. Masih nyari lah. Itu. Saya udah sayang ke dia udah kayak anak sendiri sebetulnya. Alhamdulillah. Cuma ya saya merasanya tidak punya tips yang tepat agar dia ini kembali ke jalan yang sama-sama kita yakini. Caranya bagaimana? Alhamdulillah di Komal ini saya lama sih jadi pengikut Bang Juma. Baru kali ini diskusi, kebetulan diskusinya ada misi yang ingin saya sampaikan. Iya. Ya itu salah satunya. Jadi dia memang polos Bang, nggak ada ilmu pemahaman dari gereja. Karena udah lama bertahun-tahun yang lalu dia terakhir masih belia lah. Iya. Tuh Bang. Syukur, Mungkin cara penyampaian pun Abang Juma maaf, mungkin lebih baik secara simpel yang kira-kira mudah dipahami itu Bang. Iya. Silakan. Iya. Oke. Yang pada intinya ya Islam itu adalah jalan kembali kepada Tuhan dengan logika sehat. Sedangkan agama Kristen itu juga punya pola menurut mereka kembali kepada Tuhan mereka dengan pola meyakini, mempercayai kalau dosa mereka sudah ditebus. Nah, sedangkan di Islam memang dibutuhkan perjuangan untuk meraih surga itu, yaitu ibadah. Kalau di Kristen, mereka sudah dikatakan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Itu dia. Maaf, Bang Juma saya potong. Mungkin dalam hal ini perlu juga disampaikan tentang visi misi seorang misionaris dan pendeta dan visi misi Ustadz dalam keislaman. Mungkin ini salah satu yang harus disampaikan. Iya. Ya, kalau kita Islam itu kan hanya diperintahkan untuk berseru aja, sampaikanlah manusia kepada keinginan mereka untuk kembali kepada Tuhannya dengan jalan yang benar. Itu di Islam. Jadi Ustadz itu hanya mengajarkan saja kebenaran ini adalah kebenaran absolut, di mana Al-Quran sebagai pedoman yang berasal dari Allah pencipta langit dan bumi yang sesuai dengan nurani kemanusiaan. Nah, sedangkan kalau misionaris itu tidak ada keuntungan apa-apa ya, maksudnya tidak mendatangkan keuntungan ekonomi buat si ustadznya, kecuali hanya ibadah amalan saja. Sedangkan kalau misionaris itu mengajarkan kemudian orang dengan cara dengan cara-cara mengelabui. Kenapa saya katakan mengelabui? Karena mereka mengajak orang masuk Kristen dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Mereka mengajarkan orang masuk ke Kristen dengan mendekati orang-orang Islam menggunakan cara-cara licik. Mereka menggunakan. Dipotong Bang. Beliau nggak paham misionaris. Barangkali pendeta aja deh, pendeta. Iya. Ya, jadi misionaris itu artinya orang yang mendapatkan tugas untuk mencari orang-orang yang mau masuk Kristen. Itu. Jadi dia oknum-oknum misionaris ini, orang-orang ini menggunakan cara-cara untuk mencari pengikut dengan cara-cara licik, menyamar menjadi Islam, menyamar jadi Islam, berpakaian pakaian Islam, kemudian pakai ayat-ayat Al-Quran,
untuk kemudian menjerat orang-orang awam agar menjadi pengikutnya. Nah, di dalam Bible ada sebuah data di Filipi 1:18 dikatakan begini. Yesus diberitakan dengan maksud palsu, dengan cara mengelabui, dengan berpura-pura ataupun dengan maksud jujur, aku Paulus tetap bersukacita. 1 Korintus 9 nomor 19 20 21, di situ Paulus memberikan contoh caranya merekrut pengikut Kristen adalah berpura-pura menjadi korban. Misalnya korbannya itu Islam, maka berpura-pura jadi Islam. Calon korbannya itu Hindu, berpura-pura agama Hindu. Calon korbannya itu Buddha, berpura-pura menjadi penganut agama Buddha. Nanti setelah diterima, berkenalan, nanti diajak pelan-pelan, akhirnya berpindah ke Kristen. Itu pola yang cara yang digunakan oleh orang-orang yang dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, mengajak orang-orang yang sudah beragama di luar agama mereka untuk pindah ke agama Kristen. Dan kami banyak menemukan itu, termasuk hamilisasi. Mereka yang sudah punya tugas untuk mencari orang-orang Islam masuk ke Kristen, mereka tidak ragu-ragu untuk kadang hamilisasi. Maksudnya ada perempuan Islam sengaja dihamili supaya dia ikut menjadi pengikut agamanya. Kadang juga mereka pura-pura setelah menghamili, pura-pura masuk Islam. Begitu korbannya sudah punya anak, 1, 2, 3 anak, kembali dia Kristen. Kalau kau tidak ikut, kita cerai. Akhirnya karena istri ketergantungan sama suami, anak-anak masih kecil-kecil, mau tidak mau mereka ikut murtad. Itu beberapa cara dan saya temukan sendiri di lapangan seperti itu. Itulah bahayanya. Sedangkan Islam lurus-lurus saja. Allah itu satu, kamu percaya silakan, tidak percaya ya tidak apa-apa. Cuman diperintahkan menyeru. Tapi kalau di Kristen, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Ada perintah untuk menjadikan. Belum lagi di Markus 16 nomor 16, 17 sampai 20. Apa yang dikatakan di sana? Beritakanlah Alkitab ke seluruh bangsa. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau di Islam tidak ada kayak gitu. Nggak ada intimidasi kayak gitu. Bang Juma? Iya, gimana? Mohon disampaikan terkait masalah peran pendeta di gereja itu sebenarnya bagaimana dan seperti apa? Ya, setahu kita memang pendeta itu kacamata Islam. Ya, pendeta itu kan mengajak jemaatnya untuk tetap percaya kepada Yesus. Tapi kalau percaya kepada Yesus nih, berdasarkan Bible, orang tidak jadi Kristen. Orang tidak jadi Kristen. Jadi gimana ya? Yang diajarkan pendeta itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Tanda petik oknum ya. Karena kenapa? Mereka ketika mengajar jemaat, mengajarkan sesuai yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan selama penginjilan. Yang mereka ajarkan adalah doktrin yang ditanamkan oleh Paulus malah. Itu. Jadi mereka diajarkan untuk menjalankan apa yang diajarkan Paulus. Mereka tidak diajarkan untuk tekun melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Buktinya, Yesus melarang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Mereka setiap saat ke gereja hari Minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat. Kan itu bukan ajaran Yesus. Natalan, kebaktian, mendengarkan khotbah pendeta, mendengarkan khotbah pastor, itu kan bukan ajaran Yesus itu. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Yesus tidak pernah menyebut kata pastor, pendeta. Nggak pernah. Ini adalah oknum-oknum baru, ajaran baru, atau ajaran asing di luar pengajaran Yesus. Tapi pendeta selalu mengajarkan kasih. Sebenarnya kasih yang benar itu adalah
mengajak manusia menyembah kepada pencipta dan bumi, bukan mengajak manusia menyembah kepada ciptaan. Begitu. Begitu, Bang. Silakan. Iya. Santi mau nanya apa? Jadi memang dia tidak punya studi banding antara Islam dengan Kristen. Karena dari agama yang dia anut sekarang ini, dari Kristen itu, dia tidak punya pemahaman itu. Saya suruh tanya, dia bingung mau nanya apa. Karena pengetahuan yang nggak ada juga tentang Kristen. Iya. Betul, Bang. Jadi nggak punya studi banding antara Kristen dengan Islam. Mungkin seperti itu. Makanya kenapa saya minta tolong ke Bang Juma, penyampaian apa yang sekiranya bisa mengetuk hati dan akalnya ini supaya lebih gampang atau mudah memahami. Seperti itu. Bang Juma terlalu intelek, Bang. Bahasanya. Bahasa gaul aja, Bang. Maaf, Bang. Iya. Itu aja. Oke. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada hal yang mau dibicarakan lewat DM, pertanyaan-pertanyaannya itu gimana gitu. oh iya, siap. Ada satu lagi, Bang, saya mau tanya, Bang. Iya. Saya punya teman mualaf, dia Chinese, perempuan. Saya mau tanya, api di Cirebon, Bang, ada di mana, daerah mana? Cirebon ada nggak api? Kalau di Cirebon jangkauannya dari Bandung kali ya? Kejauhan ya? Bandung jauh, Bang. Jauh ya? Iya. Cirebon nggak ada ya, Bang? Saya kurang tahu database-nya pusat ada nggak ya di Cirebon itu ya? Ada nggak ya teman-temannya? Mungkin apa ya? Pengurus kali yang ada, tapi kalau secara administrasi di sana belum ada sih sebenarnya di Cirebon itu. Saya mau yang ada paling api Jabar aja sih. Ada minta tolong saya. Dia Chinese mualaf, tapi setelah dia mualaf dia dibuang sama keluarganya. Oh iya. Kebanyakan begitu sih. Iya, kasihan. Padahal dia keluarganya pengusaha sukses semua di Cirebon. Iya, dibuang gitu ya. Gara-gara masuk Islam. Betul. Baik, Bang Juma. Untuk yang lain barangkali terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu buat Bang Juma. Terima dan kasih ya, kawan-kawan Bang. semua. Ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Silakan. Ayo naik. Yang muslim tolong dibatalkan permintaannya. Yang muslim sekali lagi dibatalkan, permintaannya dibatalkan ya. Iya betul, saya sangat berhati-hati ngomong karena dalam ilmu psikologi anak cara yang dilakukan tadi itu kurang tepat. Kalau dalam ilmu psikolog, karena terkesan mentang-mentang orang tuaku udah nggak ada gitu. Jadi, kayak mana ya? Sebenarnya pola yang paling baik itu adalah ketika kedua orang tua angkatnya ini yang belajar dulu, belajar tentang perbandingan kalau memang mau dari aspek itu, atau belajar tentang Islam. Kalau saya sih kedua orang tua ini belajar Islam. Buktikan Islam itu seperti apa dalam rumah tangga. Nah, dengan metode seperti itu anak yang tadi tanpa diajarin kayak seperti saya nih itu bisa jatuh ke Islam, bisa masuk ke Islam. Jadi meskipun kita sampaikan dengan pola sederhana
apapun, apalagi beliau tidak ada perbandingan Islam Kristen, dia nggak paham juga Kristen itu seperti apa gitu. Jadi yang paling bagus kalau teman saya masih mendengarkan, pola yang paling bagus itu, cuma saya nggak enak sampaikan tadi karena si anak ada di situ, makanya aku suruh DM. Pola yang paling bagus itu keluarga buat menjadi keluarga yang sakinah di rumah. Apalagi beliau ada di tengah-tengah rumah. Perlihatkan seperti ini loh rumah tangga kita Islam. Apalagi nggak ada lagi kedua orang tuanya kan. Nah, anak kandung kita didik. Selalu baca Quran. Kita ajarkan mereka akhlak. Nah, nanti akan dicontoh oleh anak ini. Tanpa kita suruh ikut sholat. Pak, Ma, aku mau ikut sholat dong. Nah gitu. Kalau disampaikan kayak tadi itu polanya seperti apa ya? Seperti botol yang tertutup kita siram air itu nggak ngepek. Malah terkesan ada traumatik yang apa ya, sifatnya kayak mendoktrin, mendogma gitu. Seperti itu. Dia dapat power lagi kamu. Halo Eda. Selamat malam Edaku. Sehat. Sehat Eda. Ya. Apa kabar? Ya kamu harus sehat supaya kamu bisa saya ajarin terus. Iya betul. Gimana Eda? Aduh, ini apa nih? Masih semalam nih? Masih agama tanpa akal juga? Iya, betul sekali Bang. Iya. Iya. Oh gitu. Yang saya penasaran di Kristen ini. Itu suaranya kecil banget tuh. Udah besar suaranya, udah besar. Udah full. Coba. Dari tadi orang semua bilang bagus kok, apa pula. Yang saya penasaran di Kristen selama saya belajar Kristen selama 267 tahun lewat 2 hari adalah terkait dengan pengajaran Kristen yang tidak masuk akal, yang mengatakan bahwa Tuhan mereka itu roh. Menurut abang ini, abang sepakat nggak Tuhan Anda itu roh? Oh sepakat ya, karena semalam kan ada yang stroke, dagingnya mati, rohnya hidup kan gitu. Nah berarti kita lanjutkan temanya terkait dengan Tuhan Anda yang roh ini ada berapa roh? Sebelum masuk situ saya jelaskan dulu Bang ya, istilahnya apa namanya ini, konsep agama ini ya. Iya. Iya, maksudnya jelaskan dulu konsep agama itu sebenarnya itu konsep agama itu apa gitu. Jadi biar pada ngerti gitu loh. Iya, agama adalah jalan keselamatan. Iya. Biar saya jelaskan lebih luas lagi konsep agama. Oke, silakan. Silakan. Mudah-mudahan masuk akal ya yang Anda jelaskan. Silakan. Jadi gini, Bang. Iya. Agama itu, Bang, dikategorikan ada tiga alasan gitu. Satu, keterbatasan logika, Bang. Nah, keterbatasan logika ini sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Tuh, itu satu, Bang ya. Yang kedua, dimensi spiritual, Mas. Apa, Bang? Nah, maksudnya dimensi spiritual ini agama yang melibatkan pengalaman batin, mujizat, atau dari wahyu yang memang tidak dirancang untuk diuji, Bang. Nah, yang ketiga, dari semua yang kedua ini, Bang, terdapatlah sumber kedamaian. Nah, kenapa damai? Karena orang yang menganut agama itu, Bang, merasa damai hatinya karena kan agama itu menurut
iman seseorang itu tidak perlu diuji, cuman itu seperti yang di atas tadi, mujizat atau wahyu, nah, atau keterbatasan logika. Maksudnya agama itu sebenarnya ya di logika kita ini bang nggak nyampai sebenarnya bang. Jadi agama itu sebenarnya diyakinin gitu loh. Makanya bang banyak orang-orang pinter tidak beragama bang. Banyak penemu-penemu sains itu bang, penemu-penemu yang hebat-hebat itu tidak beragama bang. Kenapa mereka nggak beragama? Karena mereka terlalu pintar bang. Jadi makanya Nabi Isa itu bang suka banget kepada orang-orang yang apa ya, yang lugu, orang-orang yang ya biasa aja lah. Makanya Nabi Isa suka kepada anak kecil. Kenapa anak kecil itu polos, lugu. Jadi kalau orang-orang pintar itu kebanyakan nggak beragama bang. Coba abang boleh bang cek tuh bang. Nah orang-orang pintar itu yang ya pokoknya kalangan orang pintar lah. Itu dia tuh nggak ateis itu bang, nggak punya agama. Kenapa? Dia terlalu pintar bang. Nah, jadi dia tuh agama itu diselidiki, dipelajari. Akhirnya dia ateis. Nah, jadi agama itu itulah seperti saya bilang tadi bang. Ada tiga kategori: keterbatasan logika, dimensi spiritual, dan sumber kedamaian. Nah, itulah agama itu bang. Jadi agama itu sebenarnya logika kita ini sebenarnya untuk menyelusuri itu ada batasnya. Nah, itu bang ya. Yang kedua itu seseorang itu mungkin dikasih mujizat. Nah, seperti itu dikasih wahyu, pengalaman batin. Nah, itulah yang membuat dia itu percaya bang. Di antara semua itu, jadi ada kedamaian di hati dia bang. Kenapa? Karena dia kedamaian, karena didapatkan mujizat segala macam. Itulah agama bang. Makanya kayak abang ini juga jangan bang banyak baca bang. Nanti kamu tuh kayak apa yang udah-udah yang lain-lain itu jadi ateis kamu bang. Jadi kamu agama itu gak perlu diselidikin banget bang. Gak usah. Itu sebenarnya itulah nanti membuat abang itu jadi apa? Ateis. Nah gitu bang. Itu aja pengertian agama dari saya bang. Nah, jadi masalah abang tadi yang abang bahas masalah apa tuh orang surganya orang Kristen ya? Iya. Abang kan bahas surganya orang Kristen apa tuh nyanyi-nyanyi apa-apa gitu ya? Ah itu bang maksudnya aktivitas Kristen di surga itu bang. Memang benar ada penyembahan dan pujian, tapi itu bersama malaikat bang. Nah, bersama malaikat dengan mempersembahkan pujian, maksudnya dengan kemuliaan Allah gitu loh bang. Nah, kedua aktivitasnya bang ya melayani dan ya melayani di surga gitu bang. Nah, ketiga persekutuan yang kudus bang. Jadi di sana itu orang Kristen itu ya bertemu orang-orang yang kudus lah, yang tanpa dosa, yang masuk surga lah, yang tidak ada kebencian, tidak ada segala macam lah. Itulah orang Kristen bang, surganya Kristen bang, biar abang pahami. Nah tadi kan abang bahas masalah surganya Kristen, itulah bang surganya Kristen. Kalau masalah Islam saya nggak tahu, karena saya itu nggak pernah mau bahas-bahas masalah Islam. Nah, karena bagi saya itu ngebahas agama orang itu bang sama aja saya itu usil. Saya membahas agama orang itu sama aja saya pengen menjatuhkan agama lain. Bagi saya itu membahas agama orang itu sama aja memicu peperangan, memicu kebencian. Saya itu mendalami agama saya sendiri bang. Saya nggak mau jadi orang terlalu pintar. Saya nggak mau jadi orang pintar. Kenapa? Saya takut ateis. Nah itu bang. Jadi abang juga saya apa ya? Pengennya saya itu abang itu jangan ini bang, jangan terlalu mendalami agama orang gitu. Jadi abang itu nanti di hati abang itu nanti banyak kebencian sama orang Kristen. Seperti saya juga bang, saya nggak mau dalamin agama bang. Kenapa? Karena saya dalami nanti kebencian saya itu banyak bang sama orang Islam. Makanya saya kalau mendalami ya saya dalami agama saya sendiri. Nah gitu bang. Jadi lebih baik kita jadi orang polos,
orang lugu di mata Tuhan bang. Nah gitu. Jadi kita nggak banyak mencampuri urusan agama orang. Mencampur urusan agama orang itu bang sebenarnya salah bang, nggak boleh itu bang. Abang juga baca Alkitab itu bang. Abang saya tanya, Islam itu kan dilarang bang. Jangan megang Alkitab bang ya. Islam itu menyapa umat Kristen aja, umat Nasrani aja, mengucapkan salam aja salah ya. Istilahnya orang Islam itu nggak boleh mengucapkan salam pertama kali ya buat orang Kristen. Istilahnya abang ketemu nih sama saya nih, abang nggak boleh ucapkan assalamualaikum pertama kali, itu dilarang Islam kan. Nah, jadi itu makanya dibilang bang, apalagi abang membaca Alkitab, abang pelajari Alkitab, abang itu udah menyentuh Alkitab bang. Abang itu udah haram jadah namanya. Kenapa? Abang itu udah menyentuh Alkitab, udah membaca isi Alkitab. Sedangkan berpapasan aja, abang nggak boleh mengucapkan salam sama saya. Apalagi abang memegang Alkitab saya, membacanya lagi, mempelajarinya lagi. Itu abang udah diharam najiskan sebenarnya aslinya. Nah, nggak boleh saya bang, seumur hidup saya ini bang, seumur hidup. Saya nggak pernah megang Al-Quran bang. Padahal saudara saya banyak yang Islam, tapi saya nggak pernah megang Al-Quran. Kenapa? Ya, ngapain saya pegang Al-Quran? Nah, kayak abang ini, udah haram najis abang itu. Pelajarin Alkitab, megang buku Alkitab. Abang itu berarti setidaknya abang udah megang Alkitab, udah menyentuh Alkitab. Udah? Nah, sedangkan menyapa orang Kristen aja nggak boleh mengucapkan assalamualaikum, apalagi menyentuh Alkitab. Nah, itu maksud saya bang. Nah, jadi abang jangan terlalu mendalami Alkitab lah bang. Abang itu nanti dibilang jadi apa namanya itu, jadi murtadin nanti bang. Apa itu ya, murtadin lah. Nggak boleh bang, dalamin aja agama abang. Abang berkorban kayak apa, kayak ustadz lain, misalnya mengkorbai tentang agamanya. Jangan abang ngomong di TikTok ini untuk hal-hal seperti ini. Abang itu kan ngaku, abang itu hafal Alkitab, tahu isi Alkitab. Nah udah, itu tadi nggak boleh bang. Nah, abang itu kalau emang orang beriman, abang itu ceramah aja, ceramah gitu loh, ceramah di masjid atau ceramah di mana gitu loh. Jangan naik ke TikTok ini. Jadi gini bang, saya pelajari nih, saya lihat di TikTok ini bang, orang ini cari duit bang, kayak ngemis gitu loh bang. Makata bang, abang ini makata di mata saya ini abang pengemis. Kenapa? Abang itu kan ceramah ngarapin koin segala macam. Coba abang di masjid ceramah, nggak ngarapin persembahan kayak gitu kan. Abang baiknya di masjid bang, ceramah baik-baik. Jangan di TikTok begini bang. Jadi di sini dengan adanya abang di sini banyak menimbulkan kebencian antar umat beragama. Abang percaya nggak? Dari WA apa? Dari ini apa namanya nih? Komen-komen ini bang. Ini kan saling perang batin, saling perang komen nih, Kristen sama Islam ini. Jadi abang sebenarnya ini bukan mendamaikan bangsa ini. Abang ini sebenarnya memicu peperangan, memicu kebencian, memicu apa ya, rasa nggak suka gitu bang. Sebaiknya bang bertobat aja bang, jangan jadi apologet gitu. Nggak ada apologet apa itu apologet itu? Nggak ada itu. Itu buatan manusia ini bang, buatan kita sendiri kena ada TikTok. Saya juga sama Edis TV juga bang, saya nggak setuju sama dia tuh bang. Jujur aja saya bilang saya nggak setuju sama dia tuh. Kenapa? Dengan adanya Edis TV, sekarang ini Islam sama Kristen makin manas bang. Adanya abang juga, Islam ini manas. Netizen ini jadi malas bang. Kalian itu sebenarnya apa sih mau kalian? Udah. Kalian itu maunya apa sih? Dengan adanya begini memicu kebencian antar umat beragama. Udah bang, udah. Coba abang baca nih. Coba abang baca di komen-komen abang ini. Gantian. Gantian. Oke gitu aja bang. Mau saya gitu aja bang dari saya. Masalah agama udah saya bahas. Agama itu mencakup 3 kategori segala macam itu. Itu aja bang SMA. Silakan abang mau nanya apa? Nah itu kan bagus. Jadi diskusi seperti ini dengan mendengarkan abang menjelaskan agama itu memiliki 3 bagian. Pertama terkait dengan keterbatasan akal, logika. Kemudian terkait dengan kekuatan spiritual. Lalu kemudian yang ketiga tadi apa? Damai kan gitu.
Ya sumber kedamaian. Sumber kedamaian. Artinya bahwa dengan kita diskusi orang mendapatkan ilmu. Jadi jangan dari sisi negatifnya, itu yang pertama. Yang kedua, gini. Islam itu datang dengan pola rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada alam semesta. Abang ini, Kristen ini bagian daripada alam semesta. Kalau Anda mengatakan bahwa Kristen itu kami dilarang memberi salam, kami dilarang kemudian baca Bible, mungkin itu ada benarnya. Tetapi karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, maka pola yang Islam bangun adalah memperbaiki dulu, mengajarkan dulu, menyadarkan dulu, menyampaikan dulu. Makanya perintah dalam Islam itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, ajak manusia. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi ada perintah di dalam agama kami untuk menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang. Orang mau menerima mau tidak, yang penting kami sudah menyampaikan. Itu pola di Islam. Di Kristen ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadi masing-masing memiliki misi. Kristen misinya membuat orang menjadi Kristen seluruh dunia. Islam misinya menyampaikan kepada seluruh dunia kebenaran Islam. Menyampaikan tok. Nanti Anda mau percaya atau tidak percaya dari Anda, yang penting kami cuma menyampaikan saja. Itu di Islam. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya agama itu memiliki kemudian keadaan di mana manusia dalam ruang lingkup agama ada pada posisi keterbatasan logika. Agama yang membatasi logika itu agama yang sudah tidak lolos menjadi agama yang berasal dari langit. Kenapa? Karena menciptakan akal itu pencipta yang maha tahu. Pencipta yang maha tahu sudah pasti ngerti bahwasanya batasan pemikiran logika manusia itu ada pada fase-fase tertentu. Sehingga Tuhan yang maha tahu ini memberikan pengetahuan kepada manusia tentang agama, tentang kebenaran absolut, bukan yang abu-abu, bukan yang membingungkan, bukan justru yang tidak masuk akal. Kalau Tuhan itu maha tahu, maka Tuhan akan mengajarkan agama yang mana agama itu menghantarkan manusia sampai kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Tuhan-Tuhanan. Seperti semalam ada Tuhan yang mati separuh, hidup separuh. Itu agama ini kalau dianut, agama yang tidak bersumber dari Tuhan yang maha mengetahui. Kenapa? Tuhan mengetahui akal manusia, tetapi Tuhan memberikan kebingungan di dalam beragama, ambigu di dalam berbicara tentang Tuhan. Agama yang betul adalah ketika Tuhan mengajarkan agama itu, maka agama itu rasional, masuk akal, tidak membingungkan, tidak ambigu di dalam menetapkan satu perkara, apalagi berbicara mengenai Tuhan. Sedangkan abang, Tuhannya separuh, sepenuhnya dagingnya mati, sepenuhnya rohnya hidup. Tapi satu. Berarti yang satu ini memiliki dimensi mati, yang satu ini memiliki dimensi hidup. Menjadi satu, maka terjadilah mati hidup kayak PLN, on off. Sementara Tuhan itu maha hidup, tidak ada dimensi mati pada dirinya. Makanya Tuhan tidak berdaging, makanya Tuhan tidak berbentuk, makanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Karena kapan Tuhan dilihat, pasti dia syarat dengan kelemahan. Sedangkan Tuhan tidak punya kelemahan. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri seperti makhluk? Karena Tuhan ingin menguji kita. Dengan akal yang Tuhan beri, serpihan cahaya yang Tuhan beri, dengan akal itu kita bisa sampai kepada Tuhan meski kita tidak melihat Tuhan itu. Orang yang tidak menggunakan akalnya akan sampai kepada poin-poin di mana dia bisa menuhankan apa saja. Setelah itu dia akal-akali, oh Tuhan saya adalah kancing baju. Karena kenapa? Kancing baju itu kan benda-benda mati yang kau lihat. Tetapi di balik benda mati itu ada kehidupan. Nah, bisa begitu, bisa. Akal-akalan bisa. Tetapi Tuhan tidak menampakkan diri
supaya kita sampai kepada Tuhan dengan senjata akal. Makanya akal itu diberikan oleh Allah sebagai makhluk materi Tuhan yang tertanam pada diri manusia sebagai dimensi non fisik untuk mengantar manusia mengerti tentang bentuk, warna, norma, etika, estetika dan seterusnya sampai kepada pengetahuan tentang Tuhan. Itulah akal. Itulah akal. Nah, saya katakan kepada saudara, kalau Islam tidak menyampaikan risalah kebenaran, maka Kristen yang akan menyampaikan pola kebenarannya. Kenapa? Kalau Islam diam, maka Kristen akan menjalankan misinya terang-terangan. Sedangkan Islam juga menyampaikan terang-terangan tentang Islam bagaimana menyeru, Kristen menggunakan pola mengambil istilah-istilah Islam masuk ke Kristenan untuk memuluskan gerakan mereka memurtadkan orang Indonesia yang Islam masuk Kristen. Bayangkan bahayanya. Kristen menyembah roh, sedangkan sepengetahuan kita orang Indonesia, apapun agamanya, setan itu juga roh. Tuhannya Kristen roh, setan juga roh, hantu juga roh, jin juga roh, genderuwo roh, kuntilanak roh. Tuhannya Kristen roh, sembahannya Kristen roh. Bedanya antara setan dengan Tuhannya Kristen apa coba? Ini yang mau disembah oleh seluruh rakyat Indonesia. Oh no. Indonesia harus cerdas, Indonesia harus sampai kepada kebenaran absolut. Apa itu? Tuhan bukan roh, Tuhan bukan setan. Sedangkan Kristen menyembah roh. Nah, sedangkan roh itu makhluk. Roh punya keterbatasan. Seperti itu, Bang. Andai saja Kristen ini bukan agama misi, tidak ada amanat agung untuk jadikan seluruh orang Islam menjadi Kristen, tak masalah. Kami tidak akan membahas tentang Kristen. Seperti Hindu kami tidak bahas, Buddha kami tidak bahas. Karena dua agama ini diam, berjalan pada koridornya masing-masing. Tapi kalau Kristen, Pak, dia menggunakan cara lapis 7. Apa itu? Apapun yang dipakai umat Islam sebisa mungkin dipakai orang Kristen untuk tampil se-Islam-Islamnya supaya bisa menjerat orang-orang Islam awam agar masuk kepada agama Kristen. Catat itu. Nah, inilah satu-satunya agama di Indonesia yang selalu menutupi diri dengan menggunakan pakaian agama lain. Itulah agama Kristen. Paling usil itulah Kristen. Begitu saudaraku. Jadi kalau Anda sebagai penyembah roh ingin kami diam, oh jangan, karena Kristen punya misi mengajak seluruh orang Indonesia menyembah kepada roh. Sementara roh Tuhan Anda yang roh itu kita nggak tahu berapa jumlahnya. Bapak roh, Yesus juga roh, Roh Kudus juga roh. Masa ada 3 roh? Penyembah roh berarti ajaran Helenisme, animisme, penyembah roh. Bahaya itu. Sudahlah Tuhannya mati separuh, nyembah roh lagi, alamak. Jadi sekarang tinggal Anda berilmu, habis itu dialog dengan kami Islam. Jangan suruh kami berhenti, karena Anda juga punya misi memurtadkan orang, mengkristenkan orang. Begitu abangku, silakan. Makanya abang itu selalu salah. Yang udah kemarin itu jangan dibahas. Abang itu udah salah separuh apa? Separuh. Ya kan memang soalnya apa? Itu nggak memang separuh. Itu kalau dibahas lagi masalah itu bang, abang nggak paham. Udah kita bahas yang sekarang aja. Ya udah, Tuhannya. Makanya dibilang bang, kasih saya ngomong, kan abang udah ngomong. Iya, enggak, saya simpulkan. Makanya tema kita orang Kristen menyembah roh, di mana roh itu juga adalah setan. Nah, gitu, kan kita gantian ngomong kan bang. Ya, supaya Anda luruskan kembali. Silakan. Ya kan, jadi masalah roh itu bang. Gini bang, Kristen itu Tritunggal kan ya, Tritunggal. Aslinya gini bang, satu, dia itu sebenarnya pencipta Allah, sebenarnya satu Allah. Yesus itu apa? Yesus itu penyampai firman. Yesus penyampai firman, Roh Kudus itu rohnya Allah. Jadi Tritunggal, 3 dalam 1. Jadi bukan roh 3, bukan Tuhan 3, bukan. Allah 1. Udah. Jadi dia dengan Yesus, dia memakai Yesus itu untuk menyebarkan firman. Roh itu apa bang?
Roh itu Roh Kudus dari atas, sudah. Roh Allah sendiri. Roh itu Roh Allah sendiri, Bang. Nah, jadi gini, Bang. Abang jangan bilang roh itu setan, roh itu iblis. Iya, roh apa dulu? Ini kan Roh Kudus. Ini kan Roh Allah. Nah, kan saya bilang, saya udah jelasin sama Bang. Kalau kita nih manusia mati, jadi tengkorak, rohnya itu belum tentu langsung ke surga, masih menunggu penghakiman. Kenapa? Siapa tahu dia roh jahat, roh baik kan nggak tahu. Tapi kok kalau waktu udah bisa mati, Bang, dia disalib, mati rohnya naik ke surga. Kenapa? Dia kudus, Bang. Jadi abang itu jangan salah persepsi. Makanya dicerna setiap kalimat itu, Bang. Abang bilang roh itu setan iblis. Jadi roh Allah itu iblis. Maksud Tuhan itu Tritunggal itu, Bang. Roh Kudus itu maksudnya roh dia, Bang. Roh Allah itu, Bang. Jadi jangan abang bilang roh setan, roh iblis, menyembah iblis, kalau nyembah roh nyembah iblis. Abang gimana saya jelasinnya, Bang? Capek saya jelasinnya, Bang. Allah, Anak, Roh Kudus. Artinya Allah itu pencipta. Udah, dengan memakai Yesus, dia menyebarkan firman. Yesus itu menyebarkan firman. Firman itulah Allah sendiri. Roh Kudus, roh Allah itu sendiri. Kenapa dia pakai Roh Kudus? Kan dia suci. Itu bukan setan, bukan iblis. Jadi kalau saya lihat, saya perhatiin, maaf ya Bang, saya bukan ini, saya lihat orang Islam ya. Orang Islam ini kalau mencerna sesuatu itu enggak luas gitu loh, pengertiannya enggak didalemin gitu loh, asal baca aja kayak anak TK gitu, asal baca, oh udah gini, bukannya dipelajari dalam apa gitu, kayaknya Tuhan Tuhan nggak diperanakan, nggak beranak. Siapa yang bilang begitu? Kan dijelasin sama orang Kristen. Allah turun ke dunia, titik segala macam lah, capek lah jelasin masalah Tritunggal itu, Bang. Jadi abang jangan bilang lagi Roh Kudus itu, orang Kristen itu nyembah roh itu nyembah iblis. Nanti orang Kristen marah, Bang. Abang bilang itu, Bang. Nggak boleh gitu. Nggak boleh ngujat, Bang. Nah, Tuhan Anda roh. Abang bilang kan penyembah roh itu, abang bilang iblis. Nah, Tuhan Anda roh. Abang bilang iblis. Iya, abang bilang roh iblis, kuntilanak lah. Nggak boleh gitu, Bang. Tuhan Anda roh. Iya, kuntilanak juga roh. Setan juga roh. Iya. Nah, bedanya dengan Tuhan Anda apa? Roh Allah. Ya, bedanya apa? Ya dia kan Allah, pencipta. Ya, itu kan cuma penamaan, tapi bedanya antara roh Tuhan dengan roh setan, bedanya apa? Jadi gini, Bang, itulah makanya selalu terjadi perdebatan Kristen Islam ini. Kenapa? Kalau Kristen, Bang, nggak mau ngebahas Islam. Di mana Kristen mau bahas Islam selain Edis ya? Edis itu nongol kenapa? Nih, Edis nongol karena selalu di YouTube, TikTok selalu dibahas Kristen sama ustaz-ustaz. Makanya TikTok itu baru muncul. Itu sudah lama, pemain lama itu dari Facebook dia menghujat. Istilahnya ceramah-ceramah Islam lah, pasti kadang-kadang bahas Kristen kayak Ustaz Abdul Somad, ya kan. Jadi edisi nongol karena ustaz-ustaz selalu bahas Kristen. Sementara pendeta ada ustaz bahas Kristen, gak ada. Siapa bilang? Mau saya sebutin contohnya. Contoh. Apa kata Ustaz Abdul Somad? Kan ditanya. Dengerin. Saya juga. Ya dengerin dulu. Apa kata Ustaz Abdul Somad? Di salib itu ada jin. Loh, enggak begitu. Anda salah, Anda memfitnah. Inilah hebatnya Kristen. Bukan, emang iya. Di salib itu ada jin. Dia ditanya, apakah di salib itu ada jin? Ada. Ada. Mana ada jin di situ? Lah, namanya patung. Iya, siapa bilang patung? Nah, jadi apa? Itu kan namanya menghina Kristen tuh. Kok jadi menghina? Dengarkan saya. Sekarang gini. Penguasa dosa itu apa? Islam itu lambangnya bulan. Bang, Islam itu lambangnya bulan sabit. Kalau di masjid udah. Nah, Kristen lambangnya salib. Pernah nggak? Saya tanya, pernah nggak orang Kristen bahas bulan sabit? Nggak pernah, Bang. Iya. Ini kan orang lagi ditanya. Ini di internal Islam ditanyai oleh jemaah.
apakah di salib itu ada jin? Ya, Ya jelas ada dong. Ya, yang bertanya sama yang menjawab sama-sama. Aduh, saya bilang itu bodoh gimana ya? Kenapa kemudian orang yang mati dikutuk itu disalib? Kenapa? Karena salib itu kan hukuman untuk orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itu kan iblis. Bang, yang nyalip itu siapa? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Susah ngobrol sama orang ini Dikasih data. Makanya dibilang keterbatasan logika ya. Agama ini keterbatasan logika. Kayak kalian bilang logikanya nggak nyampe gitu. Kok logikanya nggak nyampe? Saya yang menjelaskan Nggak data. nyampe asli bang. Nggak nyampe kalian bang. Makanya nggak nyampe kalian bang. Terkutuklah orang yang mati di atas salib. Ya susah. Benar nggak Debat sama kalian ini sama aja kita debat sama anak kecil. Nah, ya asli. Sama tadi aja, Anda Bang. mengatakan saya Dewa, menuduh kita Anda main catur, menyembah Bang. setan. Kalau kita main catur, lawan kita orang bodoh, kita juga jadi bodoh bang. Ya, justru saya lawan orang bodoh karena agamanya nggak berakal. Karena kalian nggak berakal. Loh, kalian yang tidak berakal. Sekarang saya mengatakan setan itu roh. Tuhan Anda roh. Bedanya apa? Seperti itu. Kamu bilang Kristen itu penyembah roh, penyembah setan. Maksud kamu apa? Saya tidak mengatakan Anda penyembah setan. Kamu tuh mungkir mulu kamu. Inilah kalau bicara dengan orang bodoh. Kamu tuh baru kamu bilang begitu. Baru kamu bilang begitu. Baru berapa menit? Dengarkan. Saya katakan setan itu roh. Sembahan Anda juga roh. Sembahan Anda juga roh kan? Kamu kalau mau dapat duit jangan menghujat orang. Sembahan Anda roh atau bukan? Kamu di sini menghujat Kristen supaya dapat duit. Sembahan Anda roh atau bukan? Kamu itu supaya dapat koin. Sembahan Anda roh atau bukan? Supaya banyak yang komen, oh Bang Juma bagus, hebat. Baik. Tuhan Anda roh atau bukan? Jawab sendiri. Tuhan Anda roh kan? Saya jawab kamu tuh capek. Karena Anda tidak berakal dalam beragama. Kamu tuh kayak anak TK. Anda yang kayak anak TK karena Anda beragama yang Udah saya jelaskan tadi. Udah saya jelaskan. Agama itu 3 kategori. Satu, agama itu keterbatasan logika. Kata siapa? Itu kategori Anda. Makanya saya bilang sama kamu itu. Yang benar adalah agama Kristen itu agama yang membatasi logika. Itu yang betul. Siapa yang bilang? Kamu yang bilang. Nah, sekarang coba mari kita berlogika. Apakah Tuhan Anda roh? Menurut kamu apa? Iya. Anda yang kutanya. Saya nggak mau kamu tanya. Saya nanya kamu. Yohanes 4:24 Tuhan Anda roh. Kamu baca kita udah najis kamu. Kata siapa? Iyalah. Kata siapa? Ya, menurut hadis kamu kan hadis mana hadisnya ngarang cerita kau? Dengar kamu menyapa orang Kristen mengucapkan salah nggak? Orang Kristen yang mana dulu? Tertulis orang Nasrani atau orang Yahudi. Oh, kami tidak boleh mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang nggak boleh. Ya udah berarti tapi kamu kita udah najis kamu. Salam itu kan banyak bosku. Halo bro. Kamu semangat pagi. Ngelesnya pintar bro. Memang nggak boleh. Kamu ngerti nggak artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kamu mengucapkan salam aja nggak boleh. Tidak boleh mengucapkan salam. Tidak boleh mengucapkan salam. Salam apa yang dimaksud? Menyapa. Ya kalau nyapa boleh. Pak lalu peang. Matamu juling. Mata kau. Salam dengan menyapa itu beda, kucuk. Kucuk itu sama aja goblok. Beda. Kamu tuh masih kalau menyapa itu halo bro, boleh. Itu hadisnya Muhammad. Boleh. Itu hadisnya Muhammad goblok. Mana? Tunjukkan. Jika kamu berpapasan dengan orang Yahudi dan Nasrani, pepetlah mereka ke tempat yang sempit. Ya itu dalam perang tuyul. Itu kan sampai sekarang hadisnya goblok. Itu saat perang. Siapa bilang? Inilah
oten. Inilah kalau oten. Inilah Tadi kalau kamu oten. bilang nggak boleh berpapasan. Iya kamu akuin. Itu perang. Kamu ngeles. Itu saat perang. Kamu ngeles terus kamu cuma. Itu saat perang. Makanya pelajari Islam. Bagaimana mempelajari Islam? Islam kan akal. Agamamu tidak masuk akal. Bagaimana mau masuk Islam pelajari Islam? Memang kamu tuh. Jangan samakan agama Islam yang polanya akal dengan agama Kristen yang tidak masuk akal. Sekarang Agama kamu tanya, teliti. apakah Tuhanmu roh? Agama kamu teliti goblok kamu. Apakah Tuhanmu roh? Agama teliti bego kamu. Apakah Tuhanmu roh? Terserah kamu cuma goblok. Roh gentayangan atau apa? Roh bapakmu. Agama diteliti. Kamu pikir agama itu penelitian, goblok? Karena agamamu diajarkan dengan cara menghalalkan semua cara. Untuk apa? Untuk berpura-pura nipu orang agar orang menjadi Kristen. Apa menjadikan apa? Coba kau pulang. Karena kalau supaya banyak Kristen banyak perpuluhan. Enggak, coba kamu sebutkan tadi. Menjadikan. Apa tadi kamu bahas? Jadikan nomor apa? Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Untuk apa? Untuk apa dijadikan Kristen orang? Untuk apa? Karena dengerin. Karena menurut Nabi Isa orang yang percaya dengerin. Karena menurut Nabi Isa menyembah roh. Takut orang ngomong dulu goblok. Dasar kamu itu. Agar menyembah makhluk halus. Kayak anak kecil aja kau peang. Iya kan? Menjadi Kristen untuk apa? Untuk nyembah makhluk halus, yaitu roh. Makanya kamu bilang kan untuk apa? Biar saya jelasin goblok. Nah, untuk apa? Mau kamu jelasin? Diam dulu kamu. Saya sudah kasih kau gambaran. Mengapa orang harus menjadi Kristen? Supaya banyak yang menyembah makhluk halus, Kamu yaitu roh. bilang kan menjadikan semua umat Kristen. Biar saya jawab. Kamu mau saya jawab nggak? Jawab. Betul. Saya akui betul. Dengar, betul. Begitu dong. Iya betul. Supaya banyak orang menyembah makhluk roh. Bukan. Dengerin dulu. Tujuannya apa? Karena kalau itu nggak percaya Nabi Isa, maka Nabi Isa marah, goblok. Ngarang bebas. Jadi supaya orang banyak menyembah makhluk halus. Supaya tokoh-tokoh agamamu semakin tebal dompetnya. Makanya perbanyak jemaat, semakin banyak perpuluhan. Perbanyak jemaat, semakin tebal dompetnya. Begitu. Itu fakta itu, Ren. Nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan. Jangan usah kita nggak ada urusan. Nah sekarang apa benar Anda menyembah makhluk halus? Udah berapa koinmu tuh? Ngemis kau itu, ngemis. Benar Kristen menyembah makhluk halus? Tanya aja bapakmu. Nah Anda kan Kristen, bapakku ulama, kau bukan. Makanya kau kutanya, apakah Kristen itu penyembah makhluk halus? Bapakmu lebih tahu. Lah, bapakku bukan Kristen. Saya tanya samamu. Siapa bilang? Saya tanya samamu, apakah orang Kristen itu menyembah makhluk halus? Apa kapasitasmu nanyain saya? Saya ingin tahu karena di dalam kitabmu kau itu penyembah roh, sedangkan roh itu makhluk halus. Makanya saya tanya, apakah Kristen penyembah makhluk halus? Kapasitasmu nanya saya apa? Saya ingin tahu supaya orang Indonesia jangan menjadi Kristen. Apakah Kristen penyembah makhluk halus? Saya nggak mau kasih tahu, kamu belum pantas dikasih tahu karena kamu orang goblok. Belajar dulu. Yohanes 4:24, Theos itu adalah roh, maka sembahlah Theos dalam roh dan kebenaran. Theosmu itu adalah roh, betul? Tanya bapakmu. Nah, saya baca Bible, berarti Kristen selama ini menyembah makhluk halus. Ya tanya bapakmu goblok. Orang Kristen nyembah makhluk halus. Terserah kau, bego. Lucunya lagi, makhluk halus yang disembah oleh orang Kristen di dalam Wahyu 5 nomor 6 bertanduk 7 bermata 7. Apa nggak ngeri tuh? Maskermu buka dulu. Apa tidak ngeri menyembah makhluk halus bertanduk 7 bermata 7? Makhluk halus ini supaya nggak ketahuan maka ditutup pakai kata Allah. Tuhannya umat Islam dipakai untuk menutupi makhluk yang disembah Kristen. Makhluk halus bermata 7 bertanduk 7. Jangan ngemis. Dulu lampu merah jangan ngemis. Ngapain nanya poin-poin sini?
Jadi siapa yang mau menyembah makhluk halus? Bapakmu lah. Pindah ikuti sama Neng Pati, Neng Rati ini. Bapakmu. Jadi teman-teman yang mau menyembah makhluk halus silakan ikuti Saudara Rati. Udah dijelasin, tetap nggak ngerti. Udah dijelasin. Apa yang Saudara jelasin? Apa yang dijelasin? Betul. Saya bertanya, Anda nggak jelasin. Saya bertanya, apakah Kristen menyembah makhluk halus? Jawabannya apa? Kapasitasmu nanya saya apa? Saya sebagai penanya, Anda sebagai orang Kristen penyembah makhluk halus. Karena saya nggak level kamu. Iya, saya ulang pertanyaannya. Apakah betul Kristen itu penyembah roh makhluk halus? Kamu ngapain nanya saya? Siapa kamu? Kau kan orang Kristen. Terus apa urusannya sama kamu? Orang Kristen kan kalau ditanya orang cerdas-cerdas, anak Tuhan, anak dewa, anak roh, Suka banget ngurusin agama orang. Agama orang diurusin mulu, goblok. Setan itu. Kalau sudah Agama orang bisa diurusin mulu, urusin aja agamamu sendiri, dikasih goblok. waktu 20 menit khotbah. Agama itu adalah keterbatasan logika, kemampuan spiritual, dan apa yang terakhir tadi? Apa tadi? Karena kamu tuh gak nyambung, males gua. Sumber kedamaian. Menjadi 2 tahun nih. 2 jam kau menjelaskan. Ku kasih Kamu kau gak waktu sekarang. nyambung. Iya, maka udah saya jelaskan kamu gak nyambung, goblok. Giliran kamu sudah tak sanggup, ngapain kau bahas-bahas agama? Iya, Kau karena kamu cari-cari gak poin. nyambung. Karena kamu gak Apakah nyambung, Tuhan gitu. roh? Saya bertanya. Saya juga mau bertanya. Apakah Tuhan roh? Saya mau nanya dulu, gantian. Ay, kau dari tadi bertanya, sekarang giliran saya. Belum pernah saya Kau bertanya. bertanya dulu. tentang Nabiku Saya nanya melarang dulu, bersalam. gantian saya Katanya nanya dulu. Nabiku memerintahkan mepepet kemudian orang Kristen katanya. Kau yang bertanya dari tadi. Proes saja. Udah hadis Sekarang begitu saya proes tanya, saja. apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah makhluk halus? Tanya bapak kau. Lah kaulah yang kutanya. Bapakmu kan ada. Makhluk halus alias Ya kayak roh. bapakmu tuh masuk halus. Menghujat dia teman-teman. Mulai emosi dia, emosi lagi terus. Emosi aja terus kerjaan lu. Kamu itu makanya saya emosi sama kamu terlalu goblok. Aku kan bertanya. Enak TK. Di dalam kitabmu Yohanes 4 nomor 24, Theos kita adalah roh, Tuhan kita adalah roh, maka sembahlah Tuhan kita dalam roh dan kebenaran. Itu pengakuan kitabmu. Berarti Tuhanmu roh kan? Roh itu pneuma. Pneuma dalam bahasa Yunani artinya dalam bahasa Indonesia hantu. Hantu itu makhluk halus. Pertanyaan saya, apakah betul Kristen itu menyembah makhluk halus? Tanya bapakmu goblok. Dah, kenapa jadi ditanya kayak begitu jawabannya? Iyalah. Apakah Kristen itu menyembah makhluk halus? Kapasitas kamu nanya saya apa-apa. Sahabat Azza, jangan ada yang sakit hati nanti. Kapasitas nanya saya apa? Jangan kasih Paulus, marah nanti dia. Saya nggak kayak kamu ngemis goblok, pengemis. Kamu tuh pengemis. Kamu pengemis. Saya bertanya, apakah Anda sadar kalau Anda ini sebenarnya menyembah makhluk halus? Apakah saudara sadar kalau selama ini Anda menyembah makhluk halus? Hujat agama orang supaya dapat. Saya bukan menghujat, saya bertanya. Apakah betul Kristen menyembah makhluk halus? Gak punya otak kamu. Saya bertanya bang, apakah Kristen itu penyembah makhluk halus? Pengemis nanya apa? Karena Kristen itu sembahannya roh. Dasar orang pengemis kamu tuh. Betul nggak Kristen nyembah roh? Ya tanya bapakmu pengemis. Ya Allah ya Karim. Betul tidak Kristen itu nyembah roh? Kamu tuh penghujat goblok. Saya bertanya berdasarkan dalil Yohanes 4:24, Kristen penyembah roh. Saya pingin komitmen Anda terhadap dalil. Apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah roh? Ngapain saya jawab seorang penghujat goblok? Apa yang kuhujat? Lu bilang kan Nabi Isa itu hasil najis, hasil selingkuhan siapa sih Maria? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kau bilang Nabi Isa itu apa? Hasil Ya selingkuhan. Allah ya Karim. Hah? Aku ulang lagi pertanyaannya. Apakah Anda sadar selama ini
Anda itu menyembah roh? Buat apa nggak jawab si penghujat ini? Loh kok jadi saya menghujat? Saya kan bertanya. Udah banyak kamu hujat, goblok. Udah banyak kamu hujat orang Kristen di sini. Udah banyak kamu hujat, bego. Apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah roh? Ya tanya bapakmu penghujat. Dibungkus dengan menggunakan nama Tuhan di umat Islam biar tidak ketahuan. Apakah Anda sadar? Udah banyak belum koinmu nih? Udah banyak koinmu nggak? Apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah roh, tapi Anda bungkus dengan nama Tuhan di umat Islam? Wah, udah banyak ini. Udah banyak koinnya nih. Koinnya udah banyak nih. Ala anak. Wih, banyak Ala duitnya bapak, nih. ala anak. Banyak Ala nih. bapak, ala anak. Itu Anda Bagus. dikipas Oh, tuh. kipas angin. Kipas angin. Kipas Anda angin. dikipas. Kipas Anda angin. dikipas itu. Tadi paus. Udah banyak duitnya. Ayo, banyak duitnya. Tuhan kita adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Nah, apakah Anda sadar kalau selama ini Anda itu penyembah roh? Kamu di lampu merah aja ngemis. Nah kan, gak sadar dia kan. Inilah kalau agama ndak masuk akal begitu. Mengujak supaya dapat koin, goblok kau tuh. Kok saya menghujat? Kan ada datanya, Cak Ayu. Data kau tai. Tuh. Yohanes 4:24, Wahyu 5 nomor 6. Orang Kamu tuh Kristen kalau kamu keturunan ke pengemis ya? Bapakmu pengemis nggak? Wahyu 5 nomor 6. Kristen menyembah roh bermata 7, bertanduk 7, bermata 7. Kamu mengujat tapi dapat 2 koin kamu. Kok jadi menghujat? Kan ada dalilnya. Kamu bilang Isa itu hasil perselingkuhan, goblok. Mana ada pernah saya mengatakan begitu? Ada Rekaman aja. kan ada rekaman. Kamu jangan macam-macam, ada rekaman. Baca dalam Bible, ada nggak diterangkan begitu? Ini di HP saya ada rekaman kamu ngomong gitu. Ya, nah apakah Nabi Isa yang saya maksud itu Yesus? Kamu bilang Nabi Isa itu Yesus, goblok. Iya, tapi saya tidak mengatakan Nabi Isa adalah Yesus. Yang saya bahas di situ adalah Yesus. Kamu bilang Tuhanmu. Yesus itu hasil perjinahan, kamu bilang, goblok. Nah, kalau Yesus, yes. Ya, Dia berasal Isa itu dari Yesus. keturunan Pesina. Ya, Yesus itu Yesus, jadi siapa? Ya, Yesus yang kumaksud yang di kitabmu. Ya, Nabi Isa itu Yesus. Iya, Nabi Isa di Al-Quran. Yang kumaksud ini yang diceritakan di Bible. Goblok. Yang diceritakan di Bible, bukan yang diceritakan di Al-Quran. Kalau yang diceritakan di Al-Quran, Yesus itu keturunan pezina. Kalau di Bible, Orang Katolik, nih katanya Maria itu selingkuh, kata si anjing nih. emosi dia. Bukan emosi, biar tahu orang Katolik. Memang di kitabmu begitu, mau kamu diapain bilang lagi? Yesus hasil perjinahan. Kamu bilang Yesus hasil perjinahan. Keturunan pezina. Kenapa? Mulut kamu tutup karena busuk mulut kamu. Keturunan pezina di dalam Bible. Tidak ada kamu bilang keturunan. Kamu bilang Yesus itu hasil perjinahan, bangsat. Hasil persinan ya bisa sama aja kan? Nah, berarti ngaku lo kan? Sama aja toh, sama aja. Berarti kamu bilang Yesus hasil perjinahan, goblok. Kan di dalam kitabmu begitu. Dan Dimana? Yesus pun dituduh. Dimana? Yesus dalam Yohanes 9. Orang Katolik nih, dengar nih, si goblok nih. Katanya Maria selingkuh nih, si goblok nih. Yohanes 9. Dengar ini orang Katolik nih, dengar Katolik nih. Dengar Katolik nih. Yohanes Katanya 9. Yesus hasil selingkuh nih. Nih goblok nih, hasil perjinahan. Yohanes 9 nomor 34, orang-orang Yahudi menuduh Yesus sebagai anak orang yang lahir dengan penuh dosa. Bibelmu bos, Bibelmu bos, dia mengatakan itu. Yohanes 9:34. Gara-gara koin kamu menghujat orang Katolik. Yohanes 9 nomor 34, orang-orang Yahudi menuduh Yesus lahir penuh dosa. Gara-gara koin kamu menghujat agama orang kamu. Loh, kok jadi saya menghujat, Paman? Yohanes 9. Buka rekamannya. Yohanes 9 nomor 34, Yesus Buka Yohanes Tai sama kau Yohanes. Oke, kita buka dalilnya. Kita buka ya. Buka rekamannya. Nih kita buka yuk, Kak. Sabar. Kamu bilang Nabi Isa itu hasil perselingkuhan. Setan kamu. Penghujat kamu tuh. Kamu ini ajaran Islam itu. Hah? Ini ajaran Islam, menghujat agama orang.
Kamu bilang Sabar, Nabi Isa hasil bosku. perzinahan. Bego kamu. Sabar bosku, sabar Sabar, bosku. baik kamu sabar. Sabar Orang Katolik bosku. kamu habis kamu lagi. Sabar gondrongku tua. Kamu bilang Maria Sabar. berzina. Bego kamu jadi orang. Sabar bosku, jangan Ini emosi. didengar nih, didengar jutaan orang nih, ribuan orang nih. Kamu bilang Yesus hasil perzinahan Maria. Bego. Mukamu aja muka, ditutupin aja muka kau. Hah? Kenapa kau tutup mukamu? Hah? Saya Kau tunjukkan sendiri. dalil. Nih, kita Hah? tunjukkan dalil. Kita tunjukkan sabar. Bukan Bang Tak perlu. Zuma yang mengatakan, orang Yahudi yang mengatakan itu bosku, bukan aku. Kau jangan fitnah Bang Zuma. Nih. Ini Yohanes 9 nomor 34. Mana 34-nya? Udah pulang. Nih. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Tuh. Yesus lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan kau ingin hendak mengajar kami. Tuh. Lalu mereka mengusir Yesus keluar. Bukan aku, paman. Orang-orang Yahudi yang mengatakan Yesus lahir dalam dosa, bosku. Jangan kau tuduh saya, bos. Bosku, penjaga toilet ternyata. Jangan kau, ini bosku, hei. Jawab mereka. Engkau ini Yesus lahir sama sekali dalam dosa. Ngerti enggak kata sama sekali? Kau itu betul-betul lahir dalam dosa. Apa itu? Apa itu kalau lahir dalam dosa? Hei! 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 Ini. Jawab mereka, engkau lahir sama sekali dalam dosa dan engkau ingin mengajar kami. Nenek kiper katanya. Inilah ajaran Islam itu. Loh, Bible ini yang mengatakan, bukan Katanya, aku. katanya Nabi Isa itu hasil berzina Maria. Ini apa kata mereka nih? Inilah. Jawab mereka. Inilah. Jawab mereka. Inilah Engkau katanya. ini lahir Yesus sama itu sekali berzina Maria. dalam dosa. Nih. Apa ini? Nah, inilah dia. Ajaran Islam begini nih. Ini nih. Yesus dituduh lahir sama sekali dalam dosa. Kenapa kau bilang berzina, monyet? Yesus lahir dalam dosa. Kenapa kau bilang Maria berzina, goblok? Kapan saya mengatakan itu? Woi, buka rekamannya, jangan ngeles lu. Ada rekamannya nih. Ada rekamannya nih, goblok. Ada baik. Malu selalu ngumpet lu, goblok. Oke, saya tunjukkan lagi kalau begitu. Di mana Yesus berasal dari keturunan pezina. Sabar, saya carikan dulu Ajaran datanya. Islam nih, aduh. Aku cari datanya. Sabar. Orang ya. Katolik didengar nih, katanya Yesus itu hasil perzinahan Maria. Ini si monyet nih ngomong nih. Sabar. Kalau kalian nggak percaya, buka rekaman kami sama dia lagi debat. Oke. Katanya Yesus itu hasil perzinahan, katanya. Anjing ini. Boleh. Lu jangan ngeles lu. Ada rekaman, ada YouTube. Hah? Boleh Bukan aja ngeles. sih. Silakan aja. Kamu bilang Nabi Isa itu hasil perzinahan. Bego kamu. Boleh aja. Dengarkan ya. Di dalam Matius 1. Orang Katolik, dengerin nih. Dengar. Maria itu katanya berzina. Orang Katolik dengar nih, kata si monyet ini Maria itu berzina. Oke. Si monyet nih. Katanya Oke. Maria berzina. Nabi Isa itu hasil perselingkuhan. Hasil Oke. perzinahan. Bukan perselingkuhan, perzinahan katanya. Oke. Sadis nggak nih, si monyet nih. Oke. Nih. Si Saya bego tunjukkan. ini, cari koin menghina agama Nih. orang lu monyet. Ini, Bang. Abangku yang ganteng. Nih. Udah gak perlu lu rayu-rayu gua. Lu gak perlu rayu orang Katolik lawan lu nanti. Anda kan bilang saya monyet, jadi aku bilang Anda ganteng nih. Lu bilang Maria itu berzina. Matius, karena dia yang buka aibnya ya, dia buat buka aibnya Lu bilang sendiri. Yesus Maka itu hasil sekalian ayo, perzinahan Maria. mari Udah. kita buka apakah Yesus berasal dari keturunan pesina, kita buka.
Inilah silsilah Tuhannya Gondrong, anak Daud, anak Abraham. Kamu bilang berzina, Maria berzina, Abraham goblok. memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub. Nah, sekarang itu manusia kampret kamu tuh, pengemis kamu tuh. Yehuda dan Pengemis. saudara-saudaranya. Yehuda Oh, pengemis. memperanakan Peres. Menghujat Nih, agama orang tuh. Yehuda. Nah, Inilah silsilah Yesus. setan kamu tuh. Inilah Masa silsilah kau bilang- Yesus. Iya kan Silsilah kamu bilang Yesus. hasil perjinahan si Maria goblok. Itu beda konteksnya. Anjing. Sabar. Kau bilang Yesus itu hasil perjinahan Maria. Sabar. Babi. Monyet Nih. kamu tuh. Nih, saya tunjukkan ya. Nih. Kamu gak usah ngeles. Bukan Inilah silsilah Gak usah Yesus. baca-baca, lu banyak baca, lu jadi orang gila lu anjing. Ini silsilah Yesus. Di antaranya ada Yehuda, ada Peres. Ini orang apa Ada nih? Daud. Katanya Ada si Maria Daud. berzina. Lain Ada Salomo. Ini Ada- kata manusia ada Salomo. sama ini. Ada Korban Yehuda. tapi menghujat supaya dapat Ada koin. Peres. Nah, Ada Daud. kasih kalian Ada tuh paus, itu paus, kasih paus. Ada Salomo. Nah, Nah, kita biar loncat, makan kita tuh loncat. orang. Kenapa dia disebut sebagai Kasih paus keturunan tuh, biar Kusina? makan tuh. Nih, kita lihat di sini. 2 Belajar Samuel kamu. 2 Samuel 11 2 sampai 4. Baca. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat Selalu pembaringannya. baca kepala bapak. lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Di atas kepala bapakmu. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Kamu Daud bilang, monyet, kamu bilang Yesus hasil perjinahan Maria. Intinya di orang situ. bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, Yesus adalah hasil Bersyeba, perjinahan Maria. binti Kamu Eliam, bilang, cuma istri sumbeng. Uria. Pengemis, Orang cari itu. koin. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil perempuan itu. Perempuan itu Kamu datang itu kepadanya. menghujat agama orang supaya Lalu dapat duit. tidur. Ajar kamu itu. Nih, lihat. Sesudah Kamu itu Daud menghujat menyuruh agama orang supaya kamu dapat mengambil duit. siapa? Mengambil istrinya Masa Uria. kamu bilang Yesus hasil Nih. perjinahan. Hei. Dasar monyet kamu itu. Dengar. Sesudah Sesudah itu, dengar goblok. Kamu sesudah bilang itu Yesus Daud perjinahan, menyuruh udah. orang mengambil Tai sama kamu baca sampai mulut kau berbusa. istri dari Urea. Perempuan itu datang kepadanya. Bahasa kamu Lalu Yesus hasil Daud perjinahan tidur Maria. dengannya. Gak usah ngeles lu, sumbing. Daud tidur dengan istrinya orang. Daud tidur dengan istrinya orang. Nih. Tuh. Daud tidur dengan istrinya orang. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dan kenajisannya. Tuh. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kejadian 38 nomor 11 sampai 30. Berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu. Nah, ini parah lagi nih. Menantunya yang diambat ini. Kakeknya Yesus nih, kakeknya Yesus Yehuda nih. Nih. Lalu berkatalah Yehuda kakeknya Yesus kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shela itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua istri Yehuda habis berkabung. Pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hina sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepadanya, Tamar bapak mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkanlah pakaian kejantanannya, dan bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke enam yang ada di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepada Shela untuk menjadi istrinya. Lanjut Pak Eko.
Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, "Mari, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jikalau engkau menghampiri aku?" Ini terjemahan baru. Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dan kambing dambaku," kata perempuan itu, "asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu. Jawab perempuan itu. Jawab perempuan itu katanya. Penghujat kamu tuh, penghujat. Oh, saya menghujat, saya baca data. Kamu penghujat agama Katolik, kamu tuh anjing. Nih. Nah, kamu bilang Maria itu berzina. Kamu bilang Maria itu berzina. Udah. Kamu bilang Maria itu berzina. Yesus terlahir dari hasil perzinahan. Di tanganmu itu. Kamu bilang Yesus terlahir dari perzinahan semua Maria. itu kepadanya. Dasar pengemis, Ia kamu, menghampirinya. penghujat kamu. Perempuan itu mengandung daripadanya. Penghujat kamu, penghujat kamu. Yehuda Yesus hasil perzinahan, dengan menantu. Kamu bilang Yesus hasil perzinahan. Nih, Yehuda siapa? Nih kita lihat. Inilah silsilah Yesus. Tuh. Inilah dia penghujat pengemis. Ini silsilah Yesus. Cuma penghujat. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan siapa? Yehuda. Ini Maria berzina. Ini si penghujat ini. Ternyata lu menyembah Tuhan yang keturunan dari pesina. Tuhan lu keturunan pesina. Nggak malu. Tuhannya keturunan pesina. Monyet kau sumbing. Keturunan pesina disembahnya. Penghujat. Penghujat lu, penghujat. Data dong. Penghujat. Kau bilang Yesus hasil perzinahan, ngomong bonyet. Daud mengintip istrinya orang mandi. Apa hubungannya sama Nabi Isa? Goblok, kau bilang Nabi Isa itu. Ini bukan Nabi Isa, ini Yesus punya silsilah ini. Bego, yang kau bilang Maria silsilah berzina. Yesus, anak Daud. Maria berzina, anjing. Ini anak Daud, anak Daud. Emang gua enggak anak Daud. Kau bilang Maria berzina, goblok. Anak Daud. Kau bilang si Daud mengintip ini orang mandi. Maria berzina, kamu bilang. Belum diceraikan, ditidurin. Menghujat agama orang. Roma 1 nomor 3. Pengemis. Yesus Kristus adalah keturunan apa? Yesus itu berasal dari sperma Daud. Pengemis. Roma 1 nomor 3. Sementara Daud ngintip istrinya orang mandi. Kamu bilang habis itu ditidurin. Maria ini keturunan Daud. Dasar kamu ibunya Yesus. Kamu bilang Maria ibunya Yesus keturunan Daud. Maria ini keturunan Daud, ibunya Yesus keturunan Daud. Yesus keturunan Maria. Berarti Yesus keturunan orang yang pesina. Ini kitabmu yang mengatakan itu, bukan aku. Penghujat, lu bilang Maria yang berzina, lu bilang Maria yang berzina, monyet. Bukan aku. Emang dia berzina dengan siapa, Tuyul? Kau jangan ngarang. Bukan rekaman itu, goblok. Bukan rekaman. Udah jangan kau nangis, sayang. Jangan kau nangis, sayang. Jangan ngeles kamu tuh. Jangan kau menangis. Kamu bilang Maria. Oh mama, jangan kau menangis. Dalilku tunjukkan. Yesus di Bibelmu dikatakan berasal dari keturunan pesina. Kamu bilang Maria berzina, lahirlah Yesus. Mulut kamu tuh mulut anjing tau. Itu tradisi Yudaism. Kamu bilang Maria yang berzina, lahirlah Yesus. Itu di kitabnya Yahudi. Itu di kitab Talmud. Di kitab Talmud diceritakan Maria berzina dengan tentara Romawi bernama Pantera. Lahirlah Yesus.
Wah, Jangan gawat ku ini bilang di manusia. Al-Quran, bosku. Kau bilang Nabi Isa hasil perjinahan. Nggak ada aku bahas itu, nggak ada. Jangan ku fitnah kau. Yesus. Bukan rekaman itu goblok. Yesus. Aku nggak pernah mengatakan Nabi Isa. Yesus. Bilang Maria berzina, lahirlah Yesus. Kau bilang monyet. Nah, terus kenapa aku bawa Nabi Isa? Tuyul. Kau itu suka nyamar. Enggak dong, kau aja yang ngemis. Enggak, kami enggak akui. Ini taman SD di sini. Kami enggak akui kalau Yesus itu Nabi Isa. Kami enggak mengakui. Bego. Kami enggak mengakui Yesus itu Nabi Isa. Nabi Isa lahir suci. Nabi Isa lahir suci. Yesus di Bibelmu berasal dari keturunan pesina. Beda dong. Maria berzina kan bilang goblok kan. Itu di Bibel dan tradisi Udaism. Aku tunjukkan tadi Yohanes 9:34. Yesus lahir dalam dosa. Perzinahan kamu bilang goblok kamu itu. Yohanes 9:34 tadi orang Yahudi yang menuduh kalau Yesus itu lahir penuh dosa, bukan aku. Penguji ngemis. Nangis nih teman-teman. Kamu itu ngemis. Nangis. Padahal kitabmu jelas-jelas mengatakan itu. Itu kerjaan yang mengatakan itu. Kitabmu yang mengatakan, udah ditunjukkan lo teman-teman, udah ditunjukkan. Masih juga nuduh Nabi Isa. Kitabmu yang menceritakan Yesus berasal dari keturunan pesina. Monyet. Bukan aku, kitabmu, aku udah tunjukkan. Bosku. Bukan aku. Pengemis. Bibelmu yang mengatakan itu, bukan aku. Kamu itu. Kau dibilang menangis sama netizen di bawah tuh. Orang itu monyet. Anjing kamu itu. Kurang ajar kamu. Ini butuh bajingan ya. Menjijikkan kamu. Lucu kau ini. Aku tunjukkan dalil. Di dalam kitabmu diceritakan. Inilah silsilah Yesus. Yesus berasal dari Yehuda, berasal dari Daud, berasal dari Tamar, sudahlah kawan. Sementara data-data yang ada, mereka ini pelaku pesina. Kakeknya Yesus bernama Daud mengintip Berseba, istri Uria mandi. Lalu ketika dia cantik kali orang mandi ini. Disuruhlah prajuritnya pergi jemput istrinya orang. Habis itu ditidurin. Ada lagi yang tadi tuh. Yehuda tuh tidur sama menantunya sendiri, dikasih hadiah kambing. Tidak pecah apa-apa. Gondrong banyak kuku. Aku aja kau diskusi ilmiah, kau malah kemana-mana. Kau nangis sendiri kan? Udah aku bilang jangan kau bahas itu, ku permalukan nanti kau tetap aja fitnah. Aku tunjukkan data. Sakit kan? Sakit. Masa sembahannya berasal dari keturunan Tuhanmu berasal dari keturunan mama. Halo. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Tuhannya berasal dari keturunan pesena. Yang Islam gak usah naik lah, apa pula. Mau ngapain lah Islam ini? Mau bilang apa? Mau bilang mana? Kau disumpahi sama ribuan netizen, puluhan ribu. Kau mungkin berpikir cuma ngomong sama aku, tapi netizen yang puluhan ribu ini mau nggak?
menyaksikan kau ngomong di atas. Kalau cuman kita berdua sih asik aja. Masalahnya ini puluhan ribu orang mau nggak lihat kau? Alhamdulillah. Halo saudaraku Penatua Mazmur 12:1217, apa kabar? Baik. Iya. Langsung bisa naik tadi, baru di scroll aja naik, ketemu ini langsung Juma yang live gitu langsung naik, nggak ada ngantri saya belum cek. Oh, moderatorku habis makan pecel lele bang, jam segini. Mereka memang kuat pecel lele campur keju dengan bayam. Jadi moderator itu langsung mendeteksi mana penatua, mana pendeta, mana STT, lulusan STT, mana mahasiswa STT. Kalau yang tadi itu lulusan Takamakama, Universitas Takamakama di neraka bagian timur. Ini ada tema bang, agama tanpa akal. Ya beragama harus berakal juga sih. Nah, beragama harus berakal. Pintar sekali. Kalau beragama harus berakal, apakah saudara sadar dengan akal saudara bahwa selama ini Kristen menyembah makhluk halus? Enggak juga, kita menyembah Allah Bapa. Allah itu kan Tuhannya umat Islam, Bapa itu Tuhannya Yahudi. Tuhan langsung digabung jadi satu abangnya ini. Pelan-pelan kan dulu. Dipanggilnya Bapak. Kalau Tuhannya kita Yahudi. aja di Indonesia ya, di Indonesia lah, nggak usah lari kita ke bahasa ini yang tertulis. Ya kan kita Bapak tadi Tuhannya Yahudi, Abah. Terus Allah Tuhannya Islam. Tuhannya Anda aja lah bangku. Iya toh. Tuhan Anda itu kan Theos. Coba Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah pneuma, roh. Dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Kan begitu bang, itu kan fakta real. Jadi orang Kristen ketika berbicara agama hidup itu harus pakai akal. Kristen ini sadar nggak kalau selama ini mereka nyembah makhluk halus? Itu dulu. Ya memang nggak ada Kristen menyembah roh halus, tapi Roh Kudus iya. Nah, roh itu halus atau tidak? Ya berbicara roh kalau ditambah halus kan berarti kan boleh dibilang jin, iblis, setan. Roh halus. Ya, enggak, roh dulu. Roh itu halus atau tidak? Iya, roh itu kan nggak bisa kelihatan. Halus kan? Tapi kalau ditambahkan, tapi kalau dia ditambahkan di belakangnya beda arti. Enggak. Makhluk enggak dia? Roh ini makhluk tidak? Ya nggak termasuk makhluk lah, sama aja dibilang angin gitu loh. Jadi kan nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Kalau kita berbicara roh kan itu kan berarti penuntun hidup iya, gitu. Maksud saya bukan. Definisi roh itu apa menurut abang? Roh adalah, coba dari Juma dulu. Roh adalah makhluk imaterial. Boleh. Nah, berarti selama ini Anda menyembah makhluk imaterial kan, makhluk halus. Sampai sini sadar nggak teman-teman kami Kristen itu? Maksudnya ini merujuk kalau kita berbicara Allah itu adalah roh gitu di iman Kristen. Itu tujuan. Iya, itu kan bukan Allah di situ bang, itu kan Theos. Iya kan? Jujur dong, Anda kan orang penatua harus jujur. Di situ kan Theos, bukan Allah. Kalau Allah Tuhannya umat Islam. Masa Tuhan kami roh? Sembahan Anda aja yang roh, jangan Tuhan kami. Kalau Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan roh. Itu Tuhan kami. Tuhan kami pencipta roh. Tuhan Anda adalah roh. Nah, roh ini adalah makhluk halus. Nah, saya balik tanya, berarti Tuhannya umat saudara kita Muslim apa berarti disebutnya? Laisa kamitslihi syai'. Sang Khalik yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk, karena memang bukan makhluk. Di ufuk yang berbeda, semua ciptaan boleh dikategorikan makhluk, ciptaan. Kebalikan dari Khalik, Khalik pencipta, makhluk ciptaan.
Ketika Anda menyembah roh, berarti Anda menyembah makhluk ciptaan. Sampai di sini sadar nggak saudara kami Kristen? Tapi pernah saya dengar saudara-saudara kita Muslim itu zat katanya. Zat itu apa? Itu benda bukan? Zat itu bahasa Arab. Zat itu artinya hakikat atau esensi atau keadaan yang sesungguhnya. Beda kalau ZAT, zat itu materi. Seperti Tuhan Anda Yesus, itu materi. Tuhan kami bukan materi. Tuhan kami adalah zat, dan tidak ada dalilnya di dalam Quran Tuhan itu adalah zat, enggak. Yang ada adalah zatullah. Zatullah artinya hakikat Allah atau esensi Allah. Nah, sedangkan kalian penyembah zat, penyembah materi. Roh itu materi, dia adalah makhluk halus. Makanya saya angkat tema ini, agama tanpa akal. Ya, apakah Anda sadar selama ini menganut agama yang mengajarkan menyembah kepada makhluk halus? Gak apa-apa. Itu kan statement Juma. Kalau di kita kalau udah berbicara roh, kita kan roh kudus, enggak roh halus. Nah, maksudnya kita. Roh kudus itu makhluk halus enggak? Ya enggak lah, enggak ada lagi makhluk. Kalau bilang roh kudus ya roh kudus, jangan enggak ada tambah halus. Lah, bukan. Sama aja. Loh, bagaimana? Inilah aku bilang, Bang, agama tanpa akal. Ketika dia mengatakan menyembah Roh Kudus, dia katakan itu bukan makhluk dan itu tidak halus. Lalu apa? Sementara Yesus mendefinisikan roh yang datang setelah dia dalam Yohanes 16, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia makhluk, dia bukan Tuhan. Ayo Bang. Berarti dasar Bang Juma bilang agama tanpa akal itu merujuk ke Kristen gara-gara roh itu. Bukan hanya gara-gara roh. Tuhannya orang Kristen pencipta kan, tapi dilahirkan ciptaan. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Ya Bang Juma kan jangan berbohong. Kalau benar baca Alkitab, kita kan Allah itu Esa. Cuma memang kita tetap ke Bapa. Kan kita gini Bang Juma. Yang lahir Tuhan, Bang. Yang lahir Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di Katodat. Yang lahir Tuhan kan? Dengar dulu, gini. Yang lahir Tuhan. Cuma harus jujur, ya memang saya pindah tua di gereja, tapi memang yang lahir Tuhan, Bang. Coba gunakan akal deh. Memang Kristen akan panik kalau akal Kristen kami seret untuk memahami item per item tentang kekristenan. Pasti panik. Karena selama ini mereka hanya terlanjur Kristen. Khotbah didengar, cerita-cerita di gereja didengar, seruan-seruan didengar, tanpa melakukan pendekatan akal untuk menelaah kebenaran agama tersebut. Maafkan saya, itu fakta, itu real. Karena saya sayang, saya cinta sama kalian. Ini saya sudah ngantuk ini. Sebenarnya saya sudah tidur ini, sebelah mata sudah ngorok. Tinggal satu aja, cuman saya salurkan transfer tenaga dari mata satu ke mata dua, ini masih ada 10 meter kekuatannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dalam Bible Anda diajarkan menyembah roh, coba gunakan akal dulu. Gunakan akal. Menurut akal Anda, wahai saudaraku Kristen, roh itu makhluk atau bukan? Jawab itu dulu. Selesaikan itu dulu. Baru Anda boleh mengatakan saya penghujat. Karena dalilnya jelas. Yohanes 4:24. Theos itu adalah roh. Dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Anda mau kabur? Wahyu 5 nomor 6. Malah di sana dikatakan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Alamak. Terima kasih saudara, feel good. Ayo, naik semangat, jangan tantrum, jangan emosi, jangan menghujat. Kita diskusi berdasarkan data.
Keras boleh keras, tapi ingat, di ini kita tidak menebarkan kebencian, tidak. Tapi kita edukasi, karena Kristen adalah amanat agung, memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, dan apesnya kalian ketahuan ingin mengkristenkan orang dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Itu yang saya tidak suka. Kenapa nggak menjual agama Anda aja dengan menggunakan istilah Yunani? Kenapa harus pakai istilah kami? Sehingga banyak generasi Islam itu yang goyah karena cara-cara kalian mengikuti Paulus dalam mencari pengikut, berpura-pura menjadi apapun demi untuk mendapatkan orang yang ingin kalian murtadkan. Jadi jangan kalian, mana pendeta-pendeta kalian suruh hadapi saya. Jangan pula yang Islam yang mana ini. Nah ini kayaknya pendeta, cara duduknya bagus, kayak besar dompetnya. Mana dia? Sudah pakai jas, pakai dasi, duduk di kursi empuk begini. Wah, kayaknya pendeta. Mana? Naik. Minta lagi permintaan, saudara Eko. Siapa yang namanya tadi? Oh, masih mau si Penatua, masih mau naik. Silakan abang. Bapak Penatua yang kita hormati, kita undang Bapak untuk menjelaskan bahwa Anda adalah penyembah roh, di mana roh itu adalah makhluk halus berdasarkan KBBI. Silakan. Berdasarkan KBBI. Silakan. Saya nyantar ya, ini lagi open cam dulu. Kenapa kelempar tadi? Ya, aku juga heran kenapa abang tiba-tiba hilang. Kenapa kelempar tadi? Ya, aku juga heran. Silakan. Abang tiba-tiba hilang. Kenapa kelempar tadi? Ya, aku juga heran. Silakan. Abang tiba-tiba hilang. Kenapa kelempar tadi? Ya, aku juga heran. Silakan. Dubling Bang Juma. Ya, di abang bukan saya. Dubling Bang Juma. Enggak ada apa-apa di sini. Di abang bukan saya. Cuma HP talk, enggak ada apa-apa. Kenapa doubling? Di abang bukan saya. Cuma HP talk, enggak ada apa-apa. Nah, tuh. Abang turun dulu, habis itu naik lagi. Cuma HP talk, enggak ada apa-apa. Nah, tuh. Abang turun dulu, habis itu naik lagi. Gak ada habisnya itu. Abang turun dulu. Masa sampai gitunya? Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Jangan naik untuk emosi, tapi naik untuk belajar. Silakan. Ini lagi, kenapa enggak nyangkut dia? Yang muslim tolong dibatalkan permintaannya, terlalu banyak ini, terlalu berat. Jangan mikir tale-tale Kang. Motong ki naik buka kamera di atas. Jangan mi saudara. Tidak usah mi begitu. Saya aja saking tidak maunya dikenal orang pakai masker Kak. Tidak maunya dikenal orang. Kita toseng, mau toseng kita naik buka masker, buka kamera. Mungkin juga dilihat orang, bisakah juga saya tampil di sini? Jangan mi, tak perlu Ji. Halo, semangat malam. Semangat malam saudara Christian. Halo. Buka kamera Bang, silakan.
tidak terbuka bang. Tidak bisa pi buka kamera bapak. Baru pi 3 pengikutnya. Bagaimana membuka kamera? Pengikutnya sedikit sekali. Tidak terkenal Kika pak. Ya kita ngobrol di audio aja bisa bang. Penontonku biasa tidak nasuka kalau suara jina dengar seperti katanya kuntilanak. Ada suara tidak ada gambar. Ya bagaimana kan nggak bisa terbuka kamera kita. Cari Ki dulu akun yang bisa terbuka. Karena begitu aturannya di sini. Apa nama Raiki netizen nanti? Bukan nggak kita buka, memang kameranya nggak terbuka bang. Ya cocok mi, tapi kan aturannya di sini teman-teman bilang harus dibuka kamera bos. Nggak bisa tidak. Kira bisa audio bang, karena enak kali ku rasa debat sama ku hargai ya Ki, bila mau Ki juga ikutan diskusi, tapi masalahnya teman-temanku tidak nasukai kalau gambar Jina lihat seperti dulu waktu masih kecil TPRI hitam putih lagi. Halo selamat malam. Buka kamera. Kalau Islam Ki buka kamera tak. Yang Ki malu-malu. Pak sejak laku kambingnya bapak yang kita jual kemarin belum Pak Kina bilang pulang. Buka mi dulu. Bos. Buka kamera tak dulu kalau non Islam Ki. Paling. Turun maki balik dulu. Ki malu saja keluarga. Dua hari saya di prank sama pendeta. Nabila mau datang tapi tidak datang ya. Dia aja yang menantang. Tidak datangnya. Halo selamat malam. Dari Kristen Kika. Oh petayang Kristen Kika bos. Ke jantung Ki naik diam-diam apa. Kulempar Ki nanti tutup panci. Marah tumbuh bapak tak. Coba teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan. Kita diskusi di sini. Jangan mikir takut, jangan mikir ragu. Ilmu yang kita dapat sama saya bukan jianu kita dapat pembodohan Pak, tidak seperti saya itu sekolah 3T tapi najar kita manya bodoh-bodoh. Halo selamat malam. Malu-malu lah bacok. Apa sudah minta dipegang pisang tapi pisang palsu na pegang. Itu mi. Begitu mi akibatnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Agama apa Ki? Agama apa Ki bos? Ya? Islam bang. Islam. Mau Ki paling apa naik Barang mau Ki ceramah. Salah tempat gitu bos. Di masjid Ki kalau mau Ki ceramah. Pak di sini bukan tempatnya ceramah. Halo selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Islam. Padamu dari tadi teman tak juga begitu. Mau ya ceramah belum puasa. Nanti sabar-sabar Miki dulu. Masih lama-lama aja sedikit belum puas. Jangan kita terburu-buru ceramah Pak. Belum ada yang mau dengar ceramah di sini. Kalau Islam kita daftar ke khutbah Jumat. Jangan kita terburu-buru sekali. Halo selamat malam. Halo.
Katolik Protestan. Halo. Kenapa mulutnya itu? Habis kan disui kau wani atau apa? Disengat tawon. Dede lalena tanta. Singka ngapalik ku blokir dulu. Apa jengkel kak dengar suara anta? Nah, 1, 2, 3. Tabe di selamat ki. Begitu mika apa penderitaan tak apa diblokir ki. Tidak bisa begitu nonton orang. Berdebat. Nah, ada mimpi tua datang. Mudah-mudahan sudah bagus, Bang. Enak perasaannya itu ku blokir kawan, enak sekali. Apa mau kita nonton tidak bisa mi? Marah si anggota. Halo, selamat malam. Kenapa punyanya Bang? Kenapa tadi Anuta? Nah, kenapa turun ke 2 kali? Iya 2 kali nggak bener. Tadi ya udah bagus ini. Sekali double. Udah bagus. Bagus nih. Iya. Mana ya dulu sama Bang Juma. Mungkin boleh. Berani bahas-bahas Alkitab atau tentang Yesus gitu. Ya mungkin kan udah dibaca Alkitab itu. Kira-kira yang tidak masuk akal di Alkitab itu poin-poin yang mana aja Bang Juma? Semuanya. Semua. Jangan begitu. Anda tanya. Kita tanya ketua jadi ku jawab ki, semua yang ada dalam Bible tidak ada yang masuk akal. Membahas tentang konsep Tuhannya tidak masuk akal, penciptaan tidak masuk akal, cara-cara pewahyuan tidak masuk akal, semuanya tidak ada yang masuk akal di. Mulai dari kejadian gitu, mulai dari penciptaan. Mulai dari penciptaan, masakan ada matahari, ada siang dan malam, matahari belum dibikin. Bagaimana caranya? Ada siang dan malam, mataharinya nanti belakangan. Tidak masuk akal, jangkal masuk akal, masuk angin saja tidak. Terus? Coba Mi, bagaimana agama Islam ini kan juga tetap juga dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa dibilang nggak masuk akal? Kan bicara tentang Bible tadi toh, bukan bicara yang lain. Tadi kan abang ini tanya saya, apa yang tidak masuk akal di agamaku? Ya kitabku. Kutanya mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu tidak ada yang masuk akal. Apalagi kalau berbicara mengenai Tuhan, Pak. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan, lebih-lebih tidak masuk akal lagi di ajaran agama Kristen. Masa Tuhannya roh? Bukankah roh itu makhluk halus? Yang salah dari diri Yesus kalau dia Tuhan di apanya? Kalau menurut Kristen kan dia setia, nggak bercacat gitu loh. Kalau kita masalahnya bukan di Yesus, masalahnya di abang dan Kristen yang lain. Orang-orang Kristen tak ada satupun satu dunia yang bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Itu masalahnya. Yesus dilihat dari sudut pandang apapun tetap manusia. Bagaimana mungkin dia bisa Tuhan? Susah itu. Iya. Ya, bagi saya, kalau saya nggak menganggap Yesus itu manusia, saya sesat. Itu bagi saya ya. Karena ada ayatnya. Nah, kedua, tapi dia harus juga, ya memang dia itu adalah Sang Firman jadi manusia sesuai kitab Yohanes 1 itu. Maksudnya Sang Firman itu apa? Apa kira-kira yang mau kita jual dengan mengatakan Sang Firman? Sang Firman apa itu? Sang Firman itu perkataan Allah. Nah, perkataan Allah menjadi Yesus tidak ada masalah. Apa semua yang ada di muka bumi ini semuanya awalnya perkataan. Baca coba Mazmur 33 nomor 9. Apa dia bilang di situ? Tuhan hanya berkata menjadi sih, berkata laik jadi si laik, menjadi bacok jadi si bacok. Jadi semua apa yang ada di atas muka bumi ini Tuhan hanya berkata semuanya jadi. Tidak ada masalah itu, no coalan. Di pasar tidak dipermasalahkan itu, aman itu. Tuhan berkata jadi matahari, mantaji sih matahari, tidak ada masalah. Tuhan berkata Maria hamil kok, hamil, lahirkan kok anak bernama Yesus, mesui Yesus bang, nggak ada masalah. Kami orang Sulawesi tidak permasalahkan yang begitu apa.
Semua yang Allah ingin ciptakan berasal dari firman. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Matepet iga, percaya mikika. Begitu. Jadi tak ada masalah. Yesus berasal dari perkataan Tuhan, memang betul. Nah, dia kan sang firman itu jadi manusia. Jadi nggak salah saudara kita Muslim. Nggak salah kalau saudara kita Muslim membilang Yesus itu hanya utusan. Ya memang dia diutus ke dunia karena apa? Allah itu kan sesuai perkataan Yesus. Ya mungkin jelas juga kan di situ disebut ya memang dia tidak terhampiri kan gitu. Apa yang tidak terhampiri dari Yesus? Nah, dipegang-pegang tangannya, disunat juga. Iya, cocok nih. Kalau Allah an-nasami tidak bisa disentuh. Nah, sahabat, Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Makanya tidak bisa disentuh. Nah, karena itu manusia tidak bisa sampai kepada dimensi ketuhanan. Tuhan menciptakan utusan-utusannya termasuk Yesus. Salahnya Kristen utusan Tuhan, nabilan Tuhan. Itu Miku bilang agama tanpa akal, Yesus bisa Tuhan. Oke, gini. Kalau Yuma menyebut dia utusan atau manusia, ya kita iakan. Tapi kalau dari sisi ilahinya, dari sisi tidak ada ilahinya, tidak percaya enggak Juma Yesus itu berbanyak bermujizat selama di dunia, menghidupkan Lazarus sama menyembuhkan penyakit kusta. Kira-kira itu manusia enggak? Manusia biasa enggak itu kalau gitu? Cocok nih Pak. Nah sebab Yesus itu bermujizat karena dia itu manusia. Justru karena dia bermujizat, bukan bernubuat, membuat mujizat. Tadi salah ngomong. Cocok nih. Yesus bermujizat karena dia manusia. Coba kita baca kesaksiannya yang ada di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa Bekna bilang di situ? Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksiannya Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Tuhanlah yang mengutus aku. Apa ya? Jelas-jelas itu boleh. Yesus mengatakan bahwa semua mujizat, semua pekerjaan yang Yesus kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi kalau Yesus itu utusan Tuhan. Masolan nih kalau begitu Pak, rusak sudah kita. Kalau ternyata Yesus dengan mukjizatnya adalah bukti kerasulan, magi pala Tuhan kan ki. Masolan anak-anak, rusak anak-anak kalau diajarkan menuhankan itu. Gimana? Itu enggak kita sangkal, dia manusia. Terus kesaksiannya dia kesaksian Yesus dia juga sang firman itu menjadi manusia. Jadi makanya memang ya gimana? Cocok nih kalau dia itu memang adalah firman yang menjadi manusia. Cocok nih. Sekiranya bisa matahari itu berbicara, maka matahari pun akan berkata, aku pada mulanya adalah firman yang keluar dari Bapa lalu menjadi matahari. Begitu juga Yesus keluar dari Bapa lalu menjadi daging. Apa masalahnya? Masalahnya itu ada di Bapa. Apa jelas-jelas anaknya orang kita anggap Tuhan. Itu Biku bilang Pak. Memang dia Tuhan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan dia Tuhan? Karena dia mampu dia membuat duka cita menjadi sukacita, dari kematian, dari kehidupan. Bukankah dari tadi kematian bisa bangkit. Bukankah kesaksiannya tadi berbunyi, sebuah pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Itu udah benar. Dia kan bicara dari sisi kemanusiaannya. Dia kan jujur. Kalau benar, tolong paling kita tunjukkan kepada kami yang ada di sini. Tunjukkan kalau Yesus punya sisi keilahian menurut Yesus. Nah, di mana tertulis itu? Nah, nanti Juma jawab ya. Tunggu. Tunggu. Kesaksian Yesus tadi bahwa dia bermujizat itu karena dia utusan Tuhan. Kita bilang, Bapak bilang itu kemanusiaan. Nah, sekarang coba kesaksian Yesus tentang keilahiannya itu mana? Mau Kak baca? Di mana tertulis? Silakan. Ya, nanti ini mau saya sebutkan. Enggak usah saya buka datanya. Saya yakin Juma pernah baca.
Nah, ketika Yesus berkata, ini perkataan Yesus langsung, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kita lihat umur Abraham pada saat Yesus mengucapkan gitu ya. Kedua, di saat Yesus bersama dengan muridnya Filipus, tunjukkan Bapa itu kepada saya. Ini singkat aja, tapi cuma pasti udah tahu lah karena udah sering Alkitab. Tunjukkan Bapa itu kepada saya. Datang Yesus menjawab gimana? Jawab Yesus gini, sekian lama engkau bersama aku Filipus, gitu kan? Berarti dia langsung menyebutkan di ujungnya, melihat aku sama dengan melihat Bapa di surga. Kira-kira gimana itu? Gimana itu berani Yesus ngomong gitu? Cocok Mi, itu bukan masalah. Sama seperti Bapak melihat Bang Suma, sama seperti melihat Tuhan. Tidak ada masalah itu. Kenapa bisa demikian? Karena saya ini ciptaan Tuhan. Kalau mau lihat Tuhanku tidak mungkin. Maka cukup Bapak melihat saya sama seperti melihat Tuhan saya, karena saya ciptaannya. Itu bahasa ma'rifat. Lagian Yesus itu berbicara tentang pekerjaan, bukan berbicara mengenai hakikat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudara memaksakan perkataan Yesus, aku ada sebelum Abraham ada, berat nanti itu Pak. Sebab di Efesus 1 nomor 4 di situ dikatakan kita ada sebelum dunia dijadikan. Berarti Bang Suma lebih tua daripada Yesus. Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada. Efesus 1 nomor 4, Bang Suma ada sebelum dunia dijadikan. Nah, mana lebih hebat Yesus daripada Bang Suma berdasarkan Efesus tadi? Lebih hebat Bang Suma toh? Nah, sahabat saya ada sebelum dunia dijadikan. Kala Yesus. Lagi pula kalau kita menggunakan akal, coba Bapak renungkan. Kira-kira kalau Yesus itu lebih ada di masa Abraham daripada yang lain, bagaimana paling mamanya? Mana lebih tua mamanya daripada Yesus? Mamanya Yesus nanti ada di abad pertama. Ternyata Yesus lebih dulu daripada Abraham. Jauh apa tuh bedanya? Hampir 4.000 tahun tuanya Yesus daripada mamanya. Masuk ke dia kalta itu Pak. Lebih tua anak daripada mama. Di mana kita simpang ini isi otak? Perkataan itu juga kan buat Maria juga. Tentu lebih tua dia dari sisi. Apalagi Maria juga ikut lebih tua. Jadi Maria lebih tua lagi. Kemanusiaannya jelas dia yang melahirkan. Tapi jangan salah. Bukan istilahnya kayak kita ini, dia kan dari roh. Cocok Mi, berarti Maria melahirkan Tuhan. Jadi gini Bang Juma ya, wajar lah Bang Juma memang menyangkal bukan imannya. Wajar itu, tapi waktu tunangannya aja, tunangannya aja, Maria itu loh udah mau ibarat bahasa kita sekarang mau diputuskan lah. Cocok bicara Tuhan ada masalah dia karena itu. Dikirain dia selingkuh. Makanya kalau baca Alkitab itu kan kalau dirunut memang jujur dia berbicara. Itu calonnya aja. Kan curiga dikirain selingkuh kan kira-kira begitu. Tapi di ujung-ujungnya dia taat sama Tuhan. Malaikat berkata apa kepada tunangannya ibunya Yesus, jangan ku ceraikan ki, sebab dia hamil bukan dari laki-laki, dia hamil dari Roh Kudus. Terus apa masalahnya kalau lahir dari Roh Kudus? Bukankah Elisabeth juga penuh Roh Kudus? Bukankah Yohanes Pembaptis juga dari Roh Kudus? Jadi memang kalau Alkitab ini dibicarakan, walaupun kita jujur sesuai iman kita, ya tentu di luar yang beriman ke sana ya pasti diputar balikkan bisa, dan diputar balikkan juga masuk akal. Seperti gini Bang Juma. Ya, ntar dulu. Seperti gini Bang Juma. Saya bilang gitu, walaupun itu iman saya jelaskan sesuai iman saya, tapi walaupun diputar-putar memang ya masuk akal juga bagi orang lain karena bukan imannya. Termasuk juga ini ke Paulus. Nah, kalau Bang Juma jangki dulu melebar, tersiksa nanti Paulus, jangan ke sana. Enggak, ini maksudnya sekitar ke situ juga. Begitu juga dengan Paulus. Jadi walaupun ini banyak bilang nabi-nabi palsu di luar agama Kristen yang udah pengikut Yesus, ya memang tertulis juga kenabian Rasul Paulus itu sesuai cerita Alkitab itu. Ya orang curiga, dan memang dia sampai kayak gimana ya?
Bagaimana cara aku kasih sadar ini Bapak masih? Ini kita tidak berbicara mengenai pola iman Anda atau pola iman saya. Ini kita berbicara terkait dengan akal. Agama mana yang dianut tanpa akal? Berarti kesimpulan karena kita menuhankan Yesus, jadi nggak masuk akal gitu. Tak apa? Ada ayat yang lain? Ya iya, itu sudah. Anda bertahan, nih dengarkan bahasa saya. Anda bertahan di agama Anda saat ini karena Anda menelaah iman Anda tanpa akal. Menjadinya aman. Coba sedikit Anda gunakan akal. Dalam kekristenan Anda menggunakan akal. Hancur abang, hancur. Bagaimana mungkin Anda bisa menerima ada manusia melahirkan pencipta? Ada anak lebih tua. Siapa bilang? Emang saya udah menjawab bahwa Maria melahirkan pencipta. Lalu yang dilahirkan Maria ini siapa? Yesus. Yesus ini pencipta atau bukan? Ya enggak dong. Dia firman. Yohanes 1 nomor 3. Coba baca. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia ini? Merujuk kepada Allah, Bapak. Firman. Iya, tapi kan Allah itu sudah menciptakan pakai firman, berkata. Jadi kalau secara karena kita disuruh berakal, ya tentukan perkataan ini, perkataan Allah ini berarti. Nah, mudah-mudahan Anda benar-benar memegang perkataan saudara ini. Sekarang ketika Yesus berasal dari perkataan, berarti dia ciptaan kan? Dasar ciptaan gimana orang dari Allah, Allah yang Maha Pencipta, dia kan bukan dari. Kan cuma ada dua, abang. Kalau bukan pencipta, ciptaan. Yesus ini siapa? Pencipta atau ciptaan? Ayo. Emang kalau saya tanya dulu, kalau di Imam Bang Juma, Allah itu, Bapak lah kalau di kita Allah itu, dia punya roh enggak sama punya firman? Kok punya roh? Abang pikir Tuhan saya manusia makhluk? Terus? Tuhan saya bukan makhluk, Bang. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu berroh, berarti Tuhan itu berdaging. Tuhan saya bukan roh. Nggak sama seperti Tuhan Anda. Tuhan Anda roh. Nah, yang kalian sebut itu Allah SWT itu Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan? Apa beda? Iya, betul. Nah, kalau Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub kan, yaitu Allah itu adalah roh. Kata siapa, Cak Ayu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu roh? Yang disembah oleh orang Roma Yunani itu baru roh. Gimana sih abangku ini? Kisah Abraham, Ishak dan Yakub. Ishak itu terus anaknya Ismail. Udah dibaca Bang Juma enggak sih secara mendetail? Ku baca. Sekarang mana buktikan kalau Tuhannya Yahudi itu roh? Mana dalilnya, Bang? Dalilnya mana? Roh itu makhluk halus. Masa Tuhannya Yahudi makhluk halus? Gini. Ini rada lucu nih perdebatan kita ini. Gini loh. Nah, dari bawah kita Allah SWT itu Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, kata Bang Juma sama. Nah, kita kalau mundur ke bawah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu juga menceritakan tentang Ishak dan Ismail. Nah, ke bawah dia akan kujadikan bangsa besar. Itulah keturunan Ismail. Nah, diberkati dia, dijadikan bangsa yang besar. Tuhannya orang Yahudi itu percaya nggak Bang Juma perkataan saya dari Alkitab? Enggak, biar kita lanjut. Percaya nggak Bang Juma perkataan saya itu benar, bahwa Allah itu Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu? Iya, udah final itu, Bang. Udah final. Iya. Iya, oke. Terus tapi kenapa kita jadi di pangkalnya kita beda?
Karena Kristen Di ini atas, bukan Yahudi. Kristen ini bukan Yahudi, Pak. Kristen ini orang asing yang melanti Tuhannya Romawi Yunani sebagai sembahan mereka dengan menempelkan kitabnya Yahudi supaya roh yang disembah Kristen itu nampak seperti Tuhannya Yahudi. Kalian Nah, ini bukan pengajaran dari Yudaisme, kalian ini politeisme. Penyembah roh-roh kalian ini. Kalian hanya menggunakan kitabnya Yahudi sebagai tameng untuk menempelkan sebenarnya tubuh kalian yang sesungguhnya. Agama kalian sebenarnya itu adalah agama politeisme. Perkawinan antara monoteisme dengan politeisme terjadi sinkretisme, lahirlah agama Kristen. Gak ada kesinambungannya. Kalian menggunakan kitabnya Yahudi itu tanpa sah. Kalian hanya menjadikan barang apa yang dipijak-pijak. Nggak ada artinya Bible-nya orang Yahudi itu di kitab Anda. Itu cuma aksesoris doang. Kalau Apa masalah fungsinya? perjanjian lama, perjanjian baru, ada itu bukan asal ditempelin, ada perjanjiannya itu. Cuma maksud Apa? saya gini. Tunjukkan. Maksud saya gini. Tunjukkan. Ada nggak dasarnya? Tunjukkan. Nah, kalaulah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu sama. Nah, tentu umat Muslim itu dari keturunan Ismail, ya. Saya baca itu semua runut, ya memang diberkati, mulai dari kisahnya masih kecil dibawa, terus saya baca, cuma kan Muslim ini kan agama Islam ini kan kalau nggak salah, kalau salah diperbaiki, golongan dia ke-6 gitu. Tapi kenapa harus beda itu namanya lagi? Padahal Sekarang begini, Bang. Gak usah terlalu jauh ke Islam. Apakah Yahudi mengakui kalau Kristen ini adalah satu agama dengan mereka? Ya tentu kita kan harus tahu sejarah Yahudi yang percaya Yesus Tuhan juga banyak. Karena apa? Iman ini kan tentang kepercayaan. Kalau Bang Juma diskusi sama saya selalu jujur berkata, enggak bakal ada satu kata juga yang ditutupi. Ya kita akui banyak juga. Nah termasuk juga pembunuhan Yesus, ceritanya itu ada unsur politik dalam arti kata karena saking banyaknya pengikut Yesus. Jadi Alkitab itu terang benderang Bang Juma, makanya gampang dicerna saudara kita Muslim. Kita akui aja semua apologet Muslim itu. Ya itu urusannya ya, saya nggak menuduh, cari cuan itu bahas-bahas Alkitab. Gitu loh, cari duit di TikTok ini, tapi tetap disyukuri itu kasih karunia, dikasih. Nah sekarang kalau begitu, kalau itu salah menurut saudara, kenapa nggak diluruskan kayak saya sekarang ini? Kenapa nggak diluruskan? Sahabat Lugi Syukran, kenapa nggak diluruskan? Saya mengatakan Kristen penyembah makhluk halus berdasarkan Yohanes 4 nomor 24, Wahyu 5 nomor 6. Kenapa nggak diluruskan? Apakah Anda ingin memungkiri bahwa apa yang dikatakan Bang Suma itu salah? Buktikan kesalahannya. Ayo, kalau Kristen itu penyembah roh. Roh itu adalah makhluk halus. Yang kalian sembah, yang kalian ibadahi hari Minggu itu siapa? Udahlah, nantilah kita sambung. Kalau muter-muter kata memang udah ahlinya kalian apologet itu. Cuma tadi saya naikkan, dihargai. Begitu lihat Mazmur datang Pak Pinatua. Jadi pesan saya, dimanfaatinlah anugerah dari Tuhan itu. Bisa cari. Penyembah roh. Kita mau diajak menyembah roh. Bang, cuma itu dimanfaatinlah. Ini saya dengar dulu. Iya, makanya saya bertanya, apa manfaatnya supaya kita nyembah roh gitu? Dimanfaatinlah karunia dari Tuhan itu buat kebaikan gitu aja dari kita. Ya itu kan benar kata saya. Ya kan dikasih karunia nih, kasih umur panjang, dikasih napas gini. Nah, makanya mikir. Kan kalian kan apologet. Sebelum mati mikir, apakah ada keselamatan bagi orang yang menyembah roh? Mikir, apakah pencipta langit dan bumi itu roh? Mana dalilnya? Pencipta langit dan bumi ada roh. Anda minta Tuhannya Yahudi adalah roh, itu dalilnya mana? Anda nggak bisa tunjukkan. Kalau kita ambil ujungnya, intisarinya, memang hanya Yesus lah juru selamat. Nggak mungkin ada yang bisa bawa kita ke surga kalau dia itu pernah ke surga. Terus kalau kenapa Yesus Anda jadi Kristen kalau Yesus kan turun dari surga? Ya kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda jadi Kristen kalau begitu? Yesus itu turun dari surga. Ya terus kenapa Anda jadi Kristen kalau turun dari surga dan naik ke surga? Kenapa Anda jadi Kristen? Apakah Kristen Yesus kan mengajarkan pengikut. Kristen? Pengikut siapa? Pengikut Pengikut Yesus. siapa?
Yesus. Kata siapa Kristen itu pengikut Yesus? Kata kami. Ya, penapata kalau begitu. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu banyak. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi Kristus palsu yang Anda ikuti di gereja. Bukan Kristus anak Maria. Yang disebut Bang Juma itu tentang pengajaran sesat. Jadi gini Bang Juma ya. Gini. Sekarang begini. Jadi Abang, banyak. kalau Anda menjadi pengikut Yesus, dengar dulu. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Anda ke sinagoge atau ke gereja? Jujur. Kalau bagi saya, ya bait suci yang sebenarnya ini Bang Juma. Walah, itu Bang. Kalau bait suci itu di sini tidak masuk babi. Di sini tidak masuk anjing, tidak masuk kucing, tikus. Kalau ini bait suci. Kalau ini bait suci, kalau ini bait suci, kalau ini bait suci tidak sujud kepada roh, sujudnya kepada pencipta roh. Jadi Bang Juma nggak jujur. Jadi Yesus berkata begini, nanti kalau pernah dibaca Bang Juma, kalau belum ya tentu nggak apa-apa. Tapi kalau udah pernah diiyakan. Yesus kan berkata gini, soal najis itu bukan apa yang masuk. Nah, udah nggak usah kita lanjut ke dalam. Nah sekarang Yesus di situ asbabul sebab keluarnya pernyataan Yesus itu karena ada makanan di atas meja babi atau karena tidak cuci tangan? Jujur. Tadi kan udah jelas. Saya belum menyebutkan cuma udah melanjut. Di situ ada makanan babi, menu babi, anjing, tikus, kucing, balao. Yesus mengatakan, murid-murid orang-orang Farisi mengatakan, kenapa muridmu makan babi? Lalu Yesus menjawab, bukannya masuk ke mulut najis. Apakah begitu? Bukan. Kenapa muridmu tidak cuci tangan? Bukan makan babi. Maka Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Bukan ada menu babi di situ. Inilah Kristen selalu mengakal-akali ajaran Yesus. Makanya Yesus ketika datang, enyahlah daripadaku wahai botak gondrong, kau semua adalah pembuat kejahatan. Iya, saya udah Iya apa abangku? Iya apa dulu? Apakah di situ ada babi atau cuci tangan doang? Ini enggak masalah enyah-enyah itu, saya udah paham ayatnya. Kok anyang kenapa? Makan babi itu ajaran Paulus kepada orang Roma yang memang suka babi. Coba Paulus mengajar begini, wahai orang-orang Roma, wahai orang Athena, mulai sekarang kau jangan makan babi. Mulai sekarang sunatkan dirimu. Mulai sekarang tinggalkan ibadah minggu. Kira-kira ada nggak yang mau jadi pengikut Yesus? Paulus, ada nggak? Ada nggak? Tanya dulu. Ada nggak orang-orang Cina? Anda tanya, hei orang Cina, kalau kau mau masuk Islam, sunat nonotmu. Wahai orang Cina, mau masuk Kristen, potong nonotmu. Mau masuk Kristen, jangan makan babi. Kira-kira Cina masuk di Kristen? Mereka masuk karena kebetulan mereka memang suka makan babi. Mereka memang bukan pesunat. Begitu juga Roma dan Yunani. Paulus tahu, ini Roma tidak akan mungkin berhenti makan babi. Tidak akan mungkin mau potong nonot. Makanya dikatakan, makanlah babi. Itu ajaran Paulus supaya dia menjerat banyak orang menjadi pengikutnya. Sampai Anda juga melakukan tipuan sama seperti Paulus. Bukankah Yesus mengatakan yang tameh itu bukannya masuk tapi yang keluar matanya? Anda memelintir ajaran Yesus. Tadi sebelum Juma menyebut Paulus, tadi kan udah saya bilang di depan saya ngomong apa yang kalian tuduhkan, apalagi kalian kan bukan Kristen, bukan percaya Paulus itu rasul. Itu udah benar. Memang di zaman dia juga sesuai Alkitab itu. Jadi banyak yang meragukan kerasulan Paulus. Pesan Yesus apa, Bang? Cerita Alkitab itu aja, baca aja. Pesan Yesus, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Pesan Yesus dulu. Percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Pesan Yesus. Orang Paulus rasul pilihan Yesus. Itu menurut Anda, itu menurut Anda karena Anda pengikut Paulus. Sekarang pertanyaan saya nih. Di tahun 30 Yesus duduk di Bukit Zaitun bersama dengan murid-muridnya. Apa kata Yesusnya?
Apabila ada orang berkata bertemu aku di gurun, bertemu aku di dalam bilik, jangan percaya atau percaya? Kalau ada orang mengaku bertemu aku di padang gurun dan dalam bilik, jangan percaya atau percaya, kata Yesus. Jujur sebagai penatua. Ayo. Iya, itu merujuk ke siapa? Merujuk ke siapa? Siapa yang mengaku bertemu dia di gurun, itulah dia orangnya. Anda tidak jujur karena Anda pengikut Paulus. Agama tanpa akal. Saya bukan pengikut Paulus, saya pengikut Yesus, tapi Kalau dia pengikut- rasul. Tapi pengajaran Paulus itu, coba dibaca, jangan ambil negatif-negatifnya, baca Apa pengajaran positifnya? Paulus itu. Apa Pengajaran positifnya, Paulus Paul? itu sama Apa? imannya dah. Paulus kan kalau dibaca di Alkitab kan dari penjara terus dia melayani, mengirim surat. Kenapa dia di penjara? Kenapa dia di penjara? Kenapa dia di penjara? Ya baca aja Alkitab. Kalau saya ditanya, udah pasti. Saya bertanya, kenapa dia di penjara? Kalau saya ditanya, udah tentu kan udah jujur dari tadi sampai ke rasulannya diragukan. Ya, murid-murid Yesus dilarang percaya Paulus kok. Gimana ceritanya? Anda tidak meragukan karena Anda pengikutnya. Orang Yahudi, murid-murid Yesus meragukan Paulus. Paulus itulah yang menggenapi orang yang harus mereka hindari. Dia Tapi itu kan pembinasa. kenyataannya dia rasul pilihan yang di perjanjian yang baru memilihnya siapa? Perjanjian baru kan kitab tulisan Paulus yang paling banyak. Yang memilihnya siapa? Ya memang dia waktu ketemu perjalanan ke Damsik, Paulus itu ketemu Yesus melalui cahaya. Dari mana Anda tahu kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus? Kan berbicara langsung, dia langsung Dari bilang, mana Anda tahu? Dari mana? ya percakapannya aja kayak mana Wak? Ya Kan udah. cuma Bisa kan, nggak? Bisa tidak iblis datang mengaku Yesus? Bisa nggak? ya pasti bisa, banyak. Ya udah, sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak itu, Karena Yesus pengajaran sesat. Yesus itu kan, mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, itu bukan aku. bahkan mengaku nabi juga banyak sekarang ini kan, yang terakhir ini di penjara mengaku nabi ini. Kenapa yang sekarang? Kan Yesus mengatakan yang mengaku nabi itu di zaman abad pertama itu. Tapi kan kalau kita berbicara para nabi, rasul terdahulu kan yang udah tertulis di kitab suci kan udah nggak diragukan, sama Yesus juga nggak asal bicara gitu loh. Justru Bible ini tidak dikenal oleh Yesus. Yesus tidak pernah tahu ini Bible ini apa ini Bible. Yesus tidak pernah memberikan validasi, legitimasi, pengesahan. Tidak pernah. Bible diceritakan puluhan tahun setelah Yesus tidak ada. Menceritakan dari kesaksian-kesaksian orang, dikumpul, disadur, kemudian disusun. Itulah Bible. Yesus tidak tahu Bible. Bang Juma, Bang Juma juga kan mata istirahat. Kalau saya mah keliling ke saudara kita Muslim apologet ini udah dikenal, nggak bakal ada ngomong kotor dari pihak saudara kita Muslim juga nggak bakal ada, karena kita udah dikenal. Maksud saya ini udah larut malam, nanti lagi kita sambung. Tapi sesekali saran saya gini loh, bisakah selancar ini nanti Juma misalkan membahas Al-Quran, bisa nggak selancar Alkitab ini? Waktunya terbalik loh. Bisa yang penting. Tunggu dulu. Bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah kalau orang Kristen kapasitas otaknya membahas Bible mumet, gimana bahas Quran? Enggak. Saya kan bukan membahas. Misalkan pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi ke Bang Juma, bisa nggak selancar Alkitab ini menjelaskan? Masalahnya itu ketika saya menjawab, apakah ada ruang di atas kepala Anda untuk menampung jawaban saya? Ya tentu kan kalau udah di bahasa Indonesia ya tentu bisa, kalau Arab ya nggak bisa. Saudara kita Muslim aja. Gini Bang Juma, bahasan Islam Barat ini ya. Bahasan Islam tentang Islam itu nggak bisa hanya terjemahan, nggak bisa. Iya, setelah dibaca Arabnya terus di bahasa Indonesia kan. Oh tidak seperti itu. Oh salah Anda. Salah.
Ini Salah. kan pertanyaan Bang Juma, bukan saya istilahnya memponis atau berstatement. Bisa enggak selancar Alkitab ini kalau berdiskusi, kalau pas istilahnya mendiskusikan tentang Al-Quran membentengi imannya, mampu enggak Bang Juma? Ya mampu dong, cuman ya masalah. Nah, cuman kalau masalahnya, dibilang mampu ya kita bersyukur. Jangan Cuman nanti masalahnya, sabar dulu. dapur orang hafal Sabar dapurnya dulu. sendiri nggak tahu. Sabar dulu Bang. Ya, oke. Masalahnya Bible itu lebih sukar belajar matematika kelas 1 SD daripada belajar Bible. Bahkan sekarang orang Kristen pun masih bingung 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa. Anak TK itu udah lulus, orang Kristen belum lulus. Habis itu mau belajar Quran. Gimana ceritanya? Coba abang kutanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Itu udah terlalu pertanyaan yang bolak-balik kayak gitu. Kita kan Kan perhitung udah dua- ku bilang anak TK lebih tinggi ilmunya daripada Kristen ketika berbicara tentang agama. Nah, kalau dikalikan Bang Juma, 1 kali 1 kali 1. Tidak Bukan bisa gitu dikalikan. aja. Itu Tidak hanya bisa omongan. dikalikan. Tidak bisa dikalikan. Karena Bapak sendiri beberapa tahun kemudian ada penambahan. Ya Yesus. jawabannya Beberapa kita- saat lagi ada penambahan 3. Nggak bisa dikali. Iya, jawabannya kita Tritunggal. Terus di dalam Allah itu ada roh, ada firman. Gitu. Ada berapa Udah roh? Gitu aja. Ada berapa roh di Kristen? Ya, satu, Sembahan Kristen ada satu. berapa roh? Firman Satu roh. Satu roh saja. Dijadikan 3 pribadi, 1 hakikat kira-kira. Enggak, yang begitu. saya tanya Itu udah di clear. Kristen ini sembahan Kristen ada berapa roh? Banyak roh. Nah itu Tuhan Anda banyak. Makanya aku bilang politeisme Kristen itu. Kalau mau tahu roh, baca Galatia 5 ayat 22. Udah selesai. Kristen penyembah roh politeisme. Banyak roh kan? Bukan cuma satu roh Tuhan Kristen itu, banyak sekali. Dan saya bisa buktikan berdasarkan data. Ya. Tadi kan itu saya tanya, ya syukurlah kalau begitu bagus, berarti kalau mampu berdiskusi seandainya dari Al-Quran mampu selama ini misalkan sampai beberapa jam gitu mampu live gitu, ya syukurlah. Khawatirnya kan jadi terbalik, bahas-bahas iman orang di iman sendiri nggak mampu. Tapi saya jujur berkata, karena saya tinggal di Jawa Barat, saya bolak-balik berani mengatakan ini dekat Nandar saya nih, dia di Kuningan di atas sana, saya di bawah di kota Cirebon ini, paling gak setengah jam. Maksud saya gini, selama saya di daerah sini pegunungan ini, Ciremai ini, saya banyak berbicara ke orang-orang tua tentang apologet ini. Tapi maaf Bang Juma ya memang harus turun juga orang-orang berilmu itu. Nggak ngerti apa-apa Bang Juma. Kalau saya diskusi langsung ini bagian juga, misalkan sampai 5 orang tua muslim, saya udah berani diskusi karena udah dekat banget gitu loh. Kalau saya kan diterapkan, saya sebagai pinatua ya harus udah mampu gitu loh. Tapi Saya sering kita diskusi Bang Juma, mau muslimnya 10 di warung-warung saya 1 tapi awalnya sih ditanya-tanya ya, baru kita mulai bertanya. 0 Bang Juma, nggak ngerti. Tapi ya, paling ini tidak, jujur ya. Iya. Misalkan Bang Juma main ke sini, Bang Masmur, ayo dulu berstatement gini di tempat Bang di dekat si Nandar, ke daerah mana Abang, ayo main kampung sana. Saya kumpulin orangnya, nggak ngerti apa-apa, gitu loh. Hati-hati. Baik, saya jawab. Anggaplah umat Islam itu umat yang buta tentang agamanya. Ya. Tapi mereka punya tali yang menuntun mereka menuju kepada tujuan yang benar. Apa itu? Dinul Islam itu sendiri. Mereka orang buta tapi berada pada pegangan tali akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mereka berpegang teguh kepada tali keislaman. Apapun mereka bodoh atau mereka tidak mengerti Quran atau tidak mengerti tentang Islam, yang penting mereka Islam. Mereka ada pegangan tali sebagai penuntun menuju kepada tujuan. Daripada Kristen tidak ada pegangan. Apa pegangan Kristen untuk selamat? Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengenal Bible, Yesus tidak mengenal pastor, istilah kemudian daripada pendeta, Yesus tidak tahu.
Ibadah minggu Yesus tidak pernah ajarkan. Makan babi tidak pernah Yesus ajarkan. Natalan Yesus tidak pernah ajarkan. Semua yang ada di Kristen itu tidak ada talinya yang sampai kepada Yesus. Lalu Anda bangga karena umat Islam tidak ngerti Qurannya. Tapi minimal mereka punya pegangan, mereka hidup sebagai umat Islam. Dia berada pada kendaraan yang menghantarkan kepada tujuan keselamatan. Lah kalau jadi Kristen mau kemana? Ada Yesus pernah mengajarkan kekristenan? Ada Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Ada. Ada Yesus pernah memberikan validasi terhadap buku Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi? Ada? Gak ada. Kristen tidak punya kendaraan yang sampai kepada kebenaran. Ya, itu kan perkataan Juma benar, ada benarnya juga. Tapi apakah ada Yesus menolak disebut dia Tuhan Tuhan? Kan gitu juga. Kalau berbicara masalahnya tidak ada orang di zamannya murid-muridnya menganggapnya Tuhan dalam arti kata pencipta yang turun ke bumi. Dia dipanggil Tuhan, dia dipanggil Rabam, Maran, Kurios, Theos, sekalipun sebagai penyampai firman. Dia guru, Rabi. Ya. Dia penyampai firman, itu nggak ada masalah. Yesus mengatakan, kau panggil saya Bapa juga boleh, kau panggil saya Elohim juga boleh, kau panggil saya juga Sang Pencipta juga boleh, kata Yesus. Tetapi dalam tanda petik kapasitasku sebagai penyampai firman, Yohanes 10:34-36. Tidak ada masalah. Yohanes 3 nomor 34 tidak ada masalah. Tetapi sadari, ketika aku mengatakan aku adalah pencipta, aku sedang menyampaikan perkataan Tuhan. Sama saya. Ketika saya naik di mimbar, apa yang kubilang di atas mimbar? Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah umat Islam kaget? Hah? Apa lu bilang? Apa lu bilang? Lu apa? Kan mungkin. Apa lu bilang? Aku dilempari batu sama orang di masjid. Kenapa? Aku mengaku Allah. Orang masjid tahu Bang Zuma sedang membaca firman Allah. Orang Yahudi tahu kalau Yesus sedang membaca firman Allah. Cuman kalian aja yang tidak berakal. Orang berkata, innani adalah, aku ini adalah Allah. Ada Tuhan di sana, ada Tuhan. Kenapa? Karena konsep kalian adalah konsep politeisme. Tuhan bisa turun ke bumi jadi makhluk. Makanya ketika ada orang yang dahsyat, kebal peluru, tidak makan senjata, tidak makan santet, wah, anak Tuhan ini. Titisan dewa ini, titisan Bapak ini. Nah, itulah kalian. Yesus datang bangkitkan orang hidup, orang mati, jalan di atas air. Wah, titisan dewa, anak dewa ini, anak Theos, anak Theos, anak Theos. Itulah kalian. Sama seperti orang Yunani, sama seperti orang Athena kalian ini. Padahal Tuhan itu tidak akan mungkin turun ke bumi jadi bayi, jadi orok. Namanya Tuhan ya Tuhan, bukan makhluk, bukan manusia. Sesakti apapun Yesus, ia tetap manusia. Dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yesus mau menggunakan toa yang paling besar di bumi ini, seluruh dunia tahu. Aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembah aku. Tidak akan menghantarkan orang berakal menuhankan dia. Kenapa? Karena orang berakal tahu Yesus sedang menyampaikan firman yang datang kepadanya untuk ia sampaikan kepada manusia. Akulah Tuhan. Maksudnya Yesus menyampaikan firman Tuhan yang itu yang di atas. Jadi Yesus ini seibarat HP. Apa yang keluar dari HP itu yang berasal dari sumber, tapi HP bukan sumber. Saya dengan Anda, saya di sini, HP Anda di depan. Kalau saya mengatakan A, HP mengatakan A. B, B. C, C. Tapi HP itu bukan Bang Zuma. HP hanya penyampai firman. Yesus penyampai firman. Yesus berkata, firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Selesai. Bagi yang berakal, yang tidak berakal bersungut-sungut. Wah, ini Tuhan ini, Tuhan. Ini buktinya dia lahir dari roh, tidak ada bapaknya. Oh Tuhan ini, buktinya dia bangkitkan. Nah, itu orang yang tidak berakal. Gitu, ya, saudara. gini Bang Juma. Kita biar istirahat, ya nggak masalah. Bang Juma ngomong gitu kalau sesuai ayat tidak masalah. Dibilang utusan, dibilang dari Bapak juga apa yang disampaikan. Ya cuma pesan saya,
Ya janganlah kayak apa lain terlalu menghina Yesus Roh Kudus, pasti ada efeknya gitu loh. Ya kalau masalah kayak gitu dibilang bukan Tuhan, bukan apa sesuai keyakinan, tidak masalah bagi saya. Dia hanya utusan, dia manusia dituhankan apa, itu hal-hal wajar karena memang berangkat dari perkataan atau isi Alkitab boleh-boleh saja. Cuma ya pesan saya jangan terlalu nafsu atau kebawa nafsu menghina Roh Kudus sama Yesus gitu aja. Penghinaan terhadap Yesus dan Roh Kudus itu di Kristen, bukan kami di Islam. Ya kami justru udah menghina Roh Kudus memang dosa yang tidak bisa diampuni itu aja, sama ya lebih jauh dari zina lah. Zina apa cuma tertulis secara eksplisit dia dosa yang tidak terampuni ialah menghina Roh Kudus. Ya. Belum pernah baca di Alkitab, udah pernah ketemu. Ngerti. Ya. Jadi kan kita enak Bang Juma diskusinya. Jadi setiap apa saya bilang nggak buka data juga. Kalau Juma mengiyakan berarti udah pernah baca. Jadi kan kita jujur kan. Jadi dipertanggungjawabkan sebagai pinatua kan. Jujur. Ya. Oke, ya. Oke. Gampang. Nanti kapan-kapan naik kalau senggang. Makasih Bang, makasih. Ya. Terima kasih Pak Mazmur sang penatua. Gak ada perlawanan. Penatua pasrah. Namanya juga penatua kawan, sudah habis tinta. Halo, semangat malam. Ada lagi? Kalau tak ada kita rehat, kita istirahat. Ada Pak Christian tapi nggak bisa buka kamera. Yang ada kebanyakan Islam. Nah ini kayaknya non Muslim ini pakai masker. Halo Kenzi, Ken. Halo Selatan Bintang. Dah. Iya, penatua habis tinta tadi itu. Gak bisa, gak ada perlawanan. Ini apa ini? Oh. Ayo teman-teman, kalau masih ada, kalau sudah tak ada lagi kita istirahat. Udah jam 2 lewat di tempatku. Silakan. Halo. Halo Bang Juna. Ya. Ya, Katolik Protestan. Maaf Bang Juna, saya Islam. Cuman saya mau menyampaikan pada Bang Juna tentang itu loh. Surat Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Itu nggak masuk akal. Coba pertanyakan pada orang-orang Kristen. Oke, makasih ya Bang. Nanti ku pertanyakan. Ya, thank you. Terima kasih. Sama-sama. Udah tadi kan sudah diniatkan tapi tidak ngomong. Mana lagi? Ini perempuan ini. Wahyudin udah pasti Muslim. Arisman Muslim. Sani Baryunus Muslim. Ini kayaknya penari balet. Kenapa bisa? Gak tahu. Aku juga gak paham. Udah turun ke Bang. Salah Bang.
Oke, sip. Kalau salah tekan gak usah takut. Maaf bang, salah tekan, bilang aja gitu. Wih, janji Tuhan tergenapi. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Malam cuma minta maaf di sini gelap. Oke. Ya, Bang Suma, saya mau tanya dulu. Ini Sunan Tirmizi 1375. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman baginya. Ya, betul. Oh, itu betul ya. Oke, lanjut. Makasih Bang Suma penjelasannya. Siap. Yes. Ya, Bang Suma mau tanya apa? Silakan. Saya jelaskan dulu dong. Oh, jelas ya, silakan. Oke. Di dalam Islam, kalau ada yang menggauli binatang, itu orang gila. Tidak ada hukuman bagi orang gila. Yang bahaya kalau dia menggauli sesama jenis. Dikawinkan di gereja, berarti pendetanya juga gila. Paham ya? Oke. Udah ya? Sekarang Gini, saya balik nanya. Saya balik nanya. Saya lagi balik nanya. Gantian kita. Oke. Begitu diskusi dua arah, biar singkat-singkat aja tapi jelas. Mantap. Iya. Silakan Bang Suma. Baik. Apakah betul di Kristen itu menyembah roh makhluk halus? Silakan. Allah, Yesus bukan roh jahat. Sudah terbukti. Pada saat iblis mencobai Yesus di padang gurun, iblis kalah. Bang, bukan masalah roh jahat. Di Gerasa, Yesus mengusir setan-setan keluar dari legion. Itu sudah jelas. Gimana kami menyembah roh jahat? Saya tidak bicara roh jahat. Kan saya menjelaskan. Pertanyaan Anda saya harus dengar. Tadi Anda menjelaskan Sunan Tirmizi 1375. Di sini menjelaskan bahwa bisa menggauli binatang. Kenapa sih? Saya menjelaskan Anda potong. Tidak ada dikatakan bisa Anda mau menggauli bernarasi, mau gimana? Izinkan. Kalau diskusi dua arah, ya harus dengar saya penjelasan dulu Bang. Anda tadi ke gereja, colok pantat pendeta, pakai jari ini. Coloknya jangan setengah sini, sampai pendetanya mengeram. Habis itu aku tidak tanya apakah yang disembah Kristen roh jahat atau roh baik. Bukan itu. Yang aku tanya, apakah Kristen menyembah roh makhluk halus? Itu loh yang aku tanya. Kok aneh ya? Kemudian yang Anda katakan hadits, tidak ada diperintahkan untuk menggauli binatang, nggak ada. Cuma dikatakan menggauli binatang itu tidak dihukum. Kenapa menggauli binatang tidak dihukum? Ya karena yang menggauli binatang itu pasti orang gila, gangguan jiwa. Pasti gangguan jiwa. Gitu. Dan ada juga haditsnya, barang siapa yang menggauli binatang, dia dan binatangnya harus dibunuh. Kenapa bisa gitu? Bertentangan nggak? Enggak. Karena yang menggauli binatang ini orang waras, maka dia dibunuh. Tapi kalau orang gila, ya tidak dibunuh, namanya gila. Kau aja kalau ditemukan seorang gila, kau bisa digauli sama dia, orang gila itu. Orang di gerejanya bisa kok. Sesama jenis dikawinkan, dia dikawinkan, bukan dinikahkan. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Baik, saya rasa cukup untuk sementara karena di sini kita sudah jam hampir 2:30, teman-teman sekalian. Besok kita jumpa lagi. Besok siang, nanti siang kita jumpa lagi. Kita istirahat dulu. Karena tadi aura positif saya terlalu banyak yang keluar gara-gara songkat. Tapi kenapa tiba-tiba dia agak bagus? Nah, itulah keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Coba saya dengar lagi. Yang menggauli binatang ini orang waras, maka dia dibunuh. Tapi kalau orang gila, ya tidak dibunuh, namanya gila. Kau aja kalau ditemukan seorang
Bagus. Padahal sudah ada di bawah semua tuh kabel-kabelnya. Ketepak. Tuhan kasih mujizat tuh di bawah, semua udah di bawah. Menumpuk di situ di bawah. Kabelnya udah langsung tepat. Ini yang tidak, ini yang bagus. Oke, teman-teman sekalian, kita istirahat dulu ya. Nanti beberapa jam kemudian kita aktif lagi. Besok hari Sabat kan? Hari ini hari Sabat. Jadi habis zuhur, tapi biasanya jam 10, jam 11 waktu Makassar saya naik di komalnya Bang Arif. Karena komalnya Bang Arif juga harus kita naikkan levelnya. Kasihan, beliau banyak mengajar saya tentang live seperti ini. Sementara komalnya beliau mati suri, jadi kita harus ramekan lagi komal beliau supaya kembali semangatnya untuk membantu kita, kan gitu ya. Jadi kalau pagi ada Bang Sumber di sana, kita ngumpul aja di situ, ya kan ya. Begitu teman-teman. Sorry. Mana panitia ini? Saya sudah janji hari Jumat kita mau umumkan. Teman-teman API Pusat mana nih? API Pusat. Waduh, kemana API Pusat nih? Karena saya sudah janji, saya harus umumkan ya teman-teman sekalian. Jumlah dana yang terkumpul. WA dari Bunda Rahma, dari bendahara sudah dikumpul sudah dihitung semua, dikumpulkan saya langsung aja ya teman-teman ya untuk melaporkan. Tunggu dulu. Di sini dia. Tunggu, sabar, saya berdosa kalau saya sudah janji saya tidak umumkan. Tadi katanya panitia yang mau naik umumkan, tapi ternyata mereka pada sibuk atau mungkin tidur. Tadi ada aku katakan di mereka bahwasanya mana ya, tunggu ya teman-teman ya, mana laporannya benar. Sabar. Laporan Bunda Rahma mana? Ini dia. Alhamdulillah. Saya balikkan karema ya teman-teman. Aku balikkan kameranya supaya bisa dibaca. Tapi grup WA nggak apa-apa kan? Nih laporan jumlah nilai yang ada sekarang nih, tanggal 31 sampai tanggal 7. 79679461. Dari mana nilai itu diambil? Dari RC-nya ini. RK kita buka. Sabar. Ini langsung dari bank ini teman-teman. Ini langsung dari bank, dari ini tanggal 7. Kita perlihatkan ada 19 halaman. Dari besar kali ya. Oh ya. Ini tanggal 29. Kita mulai dari tanggal 31. Nah, dari sini. Dari sini tanggal 31. Ini teman-teman. Nih, ini yang masuk nih. Boleh dilihat dari tanggal 31. Ini nominal dari seluruh saldo yang ada di yayasan, tapi saldo yang dana pembinaan sebelumnya. Kita menghitung nanti dari angka ini dikurangi angka yang sudah ada. Nih, saya perlihatkan aja dulu nih. Ini sudah dihitung di semua anggota grup, hitung sama-sama. Nih. Melanggar nggak ini? Enggak kan? Direkam aja teman-teman. Mana tahu ada yang mau hitung manual. Direkam, hitung manual. Nanti kalau nggak sama dengan jumlah yang
diumumkan berarti ada kekeliruan. Laporkan ke kita. Nih, silakan. Ada yang 5.000 kan teman-teman? Ada yang 50 rupiah tuh. Ikut dong. Jadi nak masih apa tuh main kulo? Kudung-kudungnya. Pelit kali ketiangkanya. Kudung. Sampai berat kali ngetiknya angka satu lagi di belakang nggak bisa, berat kali tangannya. Tapi nggak apa-apa, minimal masih bernapas untuk ngerti huruf. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Ini kodongnya, dede kemasiannya. Ini 60 kodong. Nah itu kan ya. Nah ini jumlah total untuk dana pembinaan yang lain dari tanggal-tanggal sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, dikurangi di jumlah, akhirnya totalnya yang tadi. Udah ya. Nah sehingga Bunda Rahma mendapatkan angka yang tadi. Mana tadi? Halo Bang Suma, mana angkanya tadi? Udah cukup kan nih? Oke. Tabe total yang terhitung 79676. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi silakan memberikan yang terbaik untuk umat, untuk agama kita. Sudah ada, insya Allah bulan September kita sudah mulai peletakan biji pertama di bulan September. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lancar gitu teman-teman. Jadi saya berharap yuk silakan lagi yang butuh kirisnya ada di PT saya, yang mau ikut bergabung silakan. Yang ingin memberikan sumbangsi terhadap sekolah apologet kita silakan. Nomor rekeningnya di Bank BTN nomor 04 01 30 00 17 173 atas nama Makassar Mulap Center Indonesia. Oke, silakan kita bangun bersama sekolah apologet supaya banyak apologet pelanjut kita, sehingga mereka bisa merasa nyaman sekolah di sana. Kita fasilitasi anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi anak yang cerdas, yang menjadi tokoh agama dan tokoh bangsa. Karena kita akan membekali mereka dengan 4 bahasa minimal: Ibrani, Yunani, Inggris, dan Arab. Mereka tetap belajar matematika, fisika, kimia, komputer, dan seluruh materi-materi mata kuliah yang dipelajari di sekolah umum. Cuman mereka dikuras waktunya karena mereka harus belajar sampai jam 4 sore, kadang sampai jam 2. Habis itu masuk kelas jam 3 sampai jam 5 istirahat. Habis itu maghrib kumpul di aula atau di masjid belajar bersama sampai isya. Setelah isya masing-masing masuk kelas belajar kitab gundul dan materi-materi apologet. Dan insya Allah sekolah kita ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Membantu juga teman-teman yang belum ada pekerjaannya untuk menjadi tenaga kerja di sana. Entah itu mungkin kerjanya menghitung rumput yang ada di taman atau apapun itu, yang pastinya kita mengharapkan dari sekolah kita ini banyak orang yang mendapatkan berkah. Seperti itu teman-teman. Jangan sungkan, kita lihat tadi contohnya kan, ada yang 65 rupiah. Jangan mau kalah. Oke, ambil bagian, pasti bermanfaat. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Maafkan saya karena telah mengecewakan pendetanya yang gak hadir lagi. Padahal kita ditantang sama dia. Sudah 2 malam berturut-turut. Kita di prank 2 malam berturut-turut. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabatku. Sekali lagi yang mau ke rekening sekolah kita,
Bukan 162 juta, bukan. 162 juta itu saldo sebelumnya, yang bukan saldo sekolah. Jangan digabung dong. Tuh uang yayasan, aku nanti yang kena. Yang masuk itu baru 79 tambah 80-an jadinya 167 gitu, 162. Alamak, mau dibawa semua ke pembangunan sekolah. Enggak berjalan nanti pondok IT. Aduh, jangan gitu dong. Mana si abang ini 79 sekian aja tadi. Begitu. Kirisnya ada di PT saya ya teman-teman, di Apologet. Di PT saya yang ini, komal saya yang ini, akun ini. Masuk aja di PT saya teman-teman yang di YouTube. Silakan masuk di PT saya, di situ ada. Sekaligus lihat layoutnya, gedungnya, gambar rencana gedungnya. Silakan aja masuk ke PT saya. Sekaligus apa istilahnya, follow akun saya ini biar semakin rame. Halo my friend, thank you. Masuk ke sana, follow, lihat PT itu, PT situ ada kiris, ya screenshot, mana tahu besok lusa ada ini dan seterusnya, posting sebanyak-banyaknya. Gitu maksudnya. Jangan takut miskin hanya gara-gara pembangunan sekolah Apologet. Insya Allah kita diberikan yang terbaik. Gitu teman-teman sekalian. Ya, dipahami ya. Oke. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak yang telah mendukung kegiatan kita ini. Kegiatan saya khususnya pribadi sebagai pembina mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat Islam dimanapun berada di belahan bumi ini. Terima kasih telah mendukung live saya, dan kepada saudara pendeta Pastor Penatua yang telah berdiskusi dengan saya. Kebenaran yang saya sampaikan menggores hati saudara, maafkan saya. Begitu ya jemaat yang mendengarkan ini, jemaah-jemaah Kristen yang mendengarkan ini. Makasih Bang Arif, thank you abangku, sahabatku, luar biasa. Saya minta maaf ketika apa yang Anda dengarkan terkait dengan materi yang saya sajikan. Kalau ada sesuatu yang menggores hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah ini teman-teman yang ada di YouTube, nomor rekeningnya ya, tapi kiris ya yang kalian minta ya. Kirisnya ada di PT saya bang, di PT yang lagi live sekarang ini. Masuk Bang Suma 01, masuk di situ. Ada juga di Lensa News TV, di Lensa News TV kalau ada mau kiris di sana kayaknya juga ada. Silakan. Saya berharap nanti Bang Arif buka live besok itu buat kirisnya juga di sana bang, biar teman-teman kita lebih mudah untuk berimpak, beramal jariah. Kembali kepada saudara kami Kristen. Kalau ada kata atau kalimat atau materi yang saya sajikan itu kebenaran yang ada menyakiti hati kalian, saya minta maaf. Memang tugas kami sebagai muslim menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Jangan marah, tapi hadirlah di komal kami untuk memberikan bantahan supaya Anda bisa terpuaskan kemudian dengan berhadapan langsung dengan saya. Kepada pendeta yang menjanjikan saya mau debat, saya tunggu abang, ini yang ketiga kalinya. Ini yang ketiga kalinya. Anda sudah mangkir dua malam berturut-turut pada Anda yang nantang. Anda yang tentukan tema, Anda pula yang nggak hadir. Ya, janganlah jadi pendesta. Kalau sudah janji gitu datang. Udah 2 malam loh, netizen nunggu Anda. Katanya Anda sakti, Anda jagoan. Ya hadirlah. Cuman edukasi pun untuk diskusi, bukan mau ribut. Sakti aja. Kok ketakutan sekali. Anda yang nantang, Anda yang kabur. Kayak anak kecil aja, lempar batu kabur. Ya, silakan hadir sesuai dengan janji jam 8 katanya. Jam 8.30 waktu nias. Nggak muncul-muncul. Datanglah besok ya. Tapi kalau sampai nggak datang besok, waduh, kebangetan itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya rasa saatnya kita istirahat. Mohon maaf ketika ada hal yang salah, keliru, ada bahasa tubuh yang kurang menyenangkan bagi Anda, saya minta maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum semua luar biasa.